Link presensi tersebut berisi ini daftar hadir para hadirin serta apabila mungkin para hadirin memiliki saran dan masukan bagi kami dapat disampaikan melalui forum tersebut. Halo, sorry, tadi baru aku tinggal bentar. Selamat datang Pak Bukti. Ya, oke, selamat datang. Baik, sepertinya sudah pada siap nih menerima ilmu dari Pak Bukti nih. Kalau begitu, saya mohon izin untuk memulai acara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nawal Cahya. Saya dari Divisi Research and Development KSPM FBI UII. Dalam kesempatan kali ini saya diberi amanat untuk menjadi moderator dalam kegiatan artikulasi bersama Pak Bukti Sutikna. Sebelumnya selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Bukti, sebelumnya pertama-tama saya ucapkan selamat Pak atas kemarin prestasi Bapak dalam memenangkan ini House Championship, dan terima kasih sekali ini sudah disempatkan waktunya karena habis dari Bali juga. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Baik Pak, sepertinya ini karena sudah para audiens sudah siap, sepertinya kita langsung mulai saja ya Pak untuk menyingkat waktu agar tidak terlalu larut. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi artikulasi ini akan berisi tanya jawab dengan Pak Bukti. Apabila dari para audiens ada yang ingin ditanyakan, dapat menulis pertanyaannya via kolom chat atau dapat berbicara langsung dengan mengajukan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Ngomong-ngomong Pak Bukti, apa kabarnya Pak Bukti? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Noval atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah kabar saya baik. Senang sekali saya bisa bertemu dengan para teman-teman KSPM, adik angkatan saya, dan yang jelas teman-teman KSPM mungkin di sini saya lihat angkatan-angkatan saya ada yang ikut juga mantau ya. Jadi salam kenal dan salam sehat untuk kita semua. Saya ngikut ini langsung acaranya seperti apa, langsung tanya jawab, apa mungkin seperti apa, saya ngikut aja ini gimana. Baik Pak Bukti. Jadi mungkin kita langsung tanya jawab aja ya Pak untuk acara kali ini. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama dulu. Ini bisa dibilang yang ringan-ringan dulu Pak. Saya yakin teman-teman di sini pasti penasaran. Pada awalnya bagaimana sih Pak Bukti ini tertarik bergabung di KSPM semasa kuliah dulu di UII? Lalu waktu bergabung itu Pak Bukti sempat bergabung pada divisi apa? Mungkin boleh di-share pengalamannya dulu. Mohon maaf sepertinya Pak Bukti terputus ya. Baik, sembari. Sorry. Oh ya. Sorry keputus. Oh, begitu. Yap, sebentar. Oke. Baik. Oke, boleh saya sedikit cerita. Jadi kalau dibilang pengalaman saya pertama kali masuk kuliah itu 2007 dan saya pertama kali buka rekening saham di 2008, tepatnya di bulan November ya, sudah sekitar 13 tahun yang lalu. Kemudian waktu itu KSPM, kalau dulu divisinya memang beda-beda. Saya sebenarnya cuma anggota aja. Jadi anggota, tetapi saya memang lebih banyak sering
trading di kampus ya, di sana dulu ruangannya juga nggak seperti yang sekarang, beda sekali. Di situ juga dulu ada komputer-komputer, kemudian saya trading di sana. Jadi kalau kita berbicara masalah divisi, saya cuma anggota. Dulu nggak kayak sekarang divisinya macam-macam seperti itu. Baik Pak. Lalu selama kan dulu Bapak diceritakan sebagai orang yang hobi trading di kampus ya, di bagian investasi KSPM. Lalu selama Bapak mengikuti KSPM, eh, apa saja sih yang Bapak pelajari kegiatan Bapak selama KSPM hingga Bapak bisa seperti yang saya dengar cerita Bapak, yaitu pernah mengikuti berbagai lomba di KSPM dan menemukan ini ya, menjadi juaranya Pak. Oke, jadi saya dari dulu memang suka tentang pasar modal. Kenapa saya waktu itu suka tentang pasar modal? Karena saya punya alasan. Jadi saya berpikir aja ketika waktu kuliah, kalau saya besok lulus itu masuk di dunia perbankan, udah banyak yang orang nyerbu dunia perbankan gitu. Dan orang yang lebih pintar dari saya itu banyak sekali. Kemudian kalau saya pengen masuk pajak, pajak itu pasti aku udah kalah dengan anak stan. Nah, jadi kayak kayak ibaratnya mau perang saya udah patah semangat dulu, tetapi saya menemukan celah di mana ada sebuah sektor yaitu pasar modal waktu itu belum sengetren sekarang. Dan saya memang dikasih tahu sama dosen waktu itu saya belum kenal dengan Pak Arif Singapurwoko, namun setelah berapa tahun, kurang lebih sekitar 3 tahun, 4 tahun, saya hampir kuliah semester akhir, saya baru kenal dengan beliau. Nah, kalau untuk di awal sendiri, saya cuma mindset saya dulu adalah saya pinginnya trading, gimana caranya saya bisa menghasilkan profit, karena keterbatasan saya dulu, saya ingin cari uang tambahan gitu. Dengan trading biar bisa cari uang tambahan. Kemudian yang kedua itu tadi yang saya sebutkan di awal bahwa saya ingin mencoba untuk berkarir di pasar modal karena kalau semakin di dunia pasar modal ini masih orang yang minat sedikit, tentunya peluang saya ke sana berkarir kan lebih banyak. Itu alasan saya waktu itu. Nah, dua alasan itulah yang membuat saya akhirnya menjadi lebih tekun. Kemudian di sekitar tahun 2011 saya bertemu dengan dosen FEUI Pak Arif Singapurwoko, pasti teman-teman di sini udah ada yang kenal beliau ya. Kemudian karena mungkin Pak Arif Singapurwoko itu tahu kalau saya itu hobi pasar modal, alhasil demi memajukan KSPM, akhirnya saya diajak ikut dicoba dimasukkan untuk lomba. Untuk lomba pertama saya itu adalah IDX Game Competition, itu di Bursa Efek Lama Surabaya. Jadi dulu itu kan Bursa Efek ada dua, Bursa Efek Surabaya sama Bursa Efek Jakarta. Dan sekarang udah digabung jadi satu ya. Nah, di Bursa Efek Lama Surabaya itu ada kompetisi game, benar-benar itu kompetisinya trading. Nah, dari situ saya lolos ke sampai final, namun saya di akhir nggak jadi juara di tahun 2011. Kemudian di tahun 2011 setelah di Surabaya itu saya mencoba mengikuti KPPM, eh, eh, lomba pasar modal Sepulau Jawa. Itu yang ngadain Universitas Atmajaya. Waktu itu dia ngadain season yang kedua. Nah, di situ saya juara 3 dan saya malah semakin tertantang nih, wah kayaknya seru nih dunia pasar modal, bisa trading, bisa beradu kompetisi, dan justru di awal yang saya itu basicnya orang ekonomi tapi saya nggak suka ekonomi, saya jadi hobi mungkin kayak semacam ngitung-ngitung laporan keuangan, bagaimana cari metode discounted cash flow, analisa stop down dan lain sebagainya. Jadi saya kayak hobi nih mencari valuasi-valuasi perusahaan yang masih murah. Jadi tak terusin gitu. Alhasil ada di tahun 2012 itu ICMSS Indonesia Capital Market Study and Studies yang diadakan UI, itu waktu itu aku nyoba iseng sama teman-teman saya, dan dari UI itu yang pertama angkatan saya yang masih angkatan ke-11. Setelah saya banyak itu yang ngikutin, dan saya bersyukur sih alhamdulillah ternyata anak KSPM jago-jago juga ya. Jadi saya lihat ada beberapa kayak Rizan, nah ini ada nih orangnya nih. Kemudian ada Wira, ada banyak sekali orang yang ngikutin generasi setelah saya. Ternyata wah ini jago-jago, dan saya juga lihat nih tiap tahun ternyata banyak juga yang mereka yang bisa lolos di competition itu, dan itu memang kayak paper kita bisa menganalisa saham bagaimana itu tiap tahun beda-beda sih kriterianya. Kalau saya dulu cuma sekedar mencari gimana saham itu masih tergolong under value atau over value, bagaimana rekomendasi kita, dan kita akan banyak adu debat di UI.
Nah, setelah 2012 itu kompetisi pasar modal, kemudian saya langsung 2013 itu sudah mulai berkarir pertama kali di pasar modal. Saya kerja di Valburi Sekuritas, kemudian saya lanjutkan lagi di Sekuritas di Jogja, di Reliance, kemudian saya lanjutkan lagi sebagai remiser dan akhirnya jadi seorang full time trader. Oke, gitu Mas, perjalanan saya kurang lebihnya gitu. Ternyata dulunya Pak Bekti ini sempat menjadi fundamentalis ya, dan emang sudah hobi trading dari dulu sampai sekarang bisa putaran Benar semua. sekali. Dulu saya adalah seorang fundamentalis, tapi saya berpikir aja sih dengan modal kecil saya seorang fundamentalis di awal, saya menganalisa gitu, saya cuma berpikir aja, kapan kayaknya saya kalau kayak gini beli, didiamkan, terus nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya berpikir di situ lama gitu. Tetapi mungkin ada sebagian orang di mana dia dengan analisis fundamental itu lebih jago gitu kan. Artinya dia juga bisa menghasilkan cuan yang lebih. Tetapi kayaknya style untuk saya kayaknya belum. Akhirnya aku langsung banting setir mencoba menjadi seorang scalping gitu. Diawali dari swing trading dulu baru seorang scalping gitu. Nah, ini menarik nih Pak. Kayaknya permasalahan Bapak dulu menjadi keresahan banyak trader pemula di sekarang nih Pak. Kayak mereka pengen cuan cepat tapi modalnya sedikit. Lalu ini Pak, dulu tuh setelah Bapak mempelajari tadi, ikut lomba, gabung di sekuritas, ada nggak sih Pak seorang tokoh atau mungkin sumber belajar Bapak hingga Bapak bisa menemukan racikan style trading Bapak sendiri, kayak scalping ini, dan bisa menemukan jati diri Bapak kalau memang Bapak jagonya di scalping ini dan bisa sekarang menjadi panutan banyak orang. Oke Mas Noval. Jadi kalau dibilang sebuah pengalaman, sebenarnya saya itu nggak ada ya yang namanya saya belajar kemana-mana gitu, saya tuh nggak terlalu kayak gitu. Jadi benar-benar saya itu ibaratnya terbentuk dari kondisi market aja. Saya trading, kemudian jatuh bangun, di mana saya juga akan pelajari lagi kenapa saya bisa cut loss, kenapa saya bisa seperti itu. Nah, alhasil dari situlah saya mencoba untuk mempelajari itu semua. Saya nggak punya mentor, saya nggak punya apa belajar dari siapapun, nggak. Tapi benar-benar kayak mengalir aja. Ibaratnya kalau seorang kita itu mau bersepeda ya, latihan bersepeda, saya itu benar-benar dari yang nggak bisa, sekedar nyoba-nyoba, jatuh, coba lagi jatuh, coba lagi jatuh, jatuh gitu. Bahkan saya cukup mengalami selama perjalanan trading mungkin 7 tahunan di awal itu benar-benar jatuh kayak rasanya kayak nggak dapat apa-apa gitu. Tetapi ilmu yang terkandung di situ banyak gitu. Dan kalau mungkin sekedar sharing-sharing, saya sebenarnya lebih ke teman-teman waktu kerja di sekuritas sih, gitu. Sekedar sharing aja perbandingan untuk menemukan style yang cocok gitu. Berarti emang guru terbesarnya Bapak tuh market sendiri ya, Pak? Ya, kita semua itu adalah murid dan market itu adalah gurunya. Saya menganggap gitu. Lalu ini Pak, dulu kan Bapak bisa dibilang berkarir di sekuritas, di mana itu sudah sesuai dengan passion Bapak di dunia pasar modal. Lalu sampai di titik apa Pak, Bapak bisa berani untuk memutuskan menjadi seorang full-time trader dan bahkan trading for living. Jadi benar-benar, padahal itu kan kita tahu kalau saham itu instrumen yang beresiko, dan apalagi Bapak lebih banyak bermainnya di saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Nah, mungkin bisa di-share Pak ceritanya Pak. Oke, saya memang suka ya Mas ya. Jadi lebih bermain ke saham-saham yang beresiko dengan volatilitas tinggi itu memang style saya. Aku suka seperti itu ya karena mungkin lama-kelamaan dari trading saya itu malah saya nyamannya seperti itu. Tetapi kalau waktu bercermin di dunia sekuritas Mas, jujur ya karena saya itu kan benar-benar dari bawah. Saya merasakan bagaimana seorang jadi marketing, saya harus dapat klien, dapat nasabah, di mana saya itu dikasih target. Semua orang kerjaan pasti kemungkinan akan dikasih target. Saya dikasih target gimana kamu maintain nasabah,
gimana kamu ada penambahan nasabah apa enggak gitu kan. Nah, saya cuman berpikir aja waktu itu ketika saya itu trading sendiri dan dengan uang saya sendiri, ya walaupun waktu itu masih terbatas, paling masih range 10 juta sampai 20 jutaan waktu awal-awal saya masih berkarir di pasar modal dengan uang segituan gitu. Tetapi saya melihatnya justru hasil yang saya dapat dari seorang karyawan dengan trading saya sendiri ini lebih tinggi trading saya. Nah, sedangkan saya merasa saya tiap hari harus berangkat kerja, kemudian pulang sore, seakan-akan waktu saya habiskan di sekuritas, ya kan? Ya memang ada plusnya, saya bisa ketemu teman, saya bisa belajar dan lain sebagainya. Tetapi kan ketika market tiba-tiba nggak oke, market buruk, toh saat itu saya juga nggak mungkin transaksi karena mungkin market nggak mendukung. Tetapi saya ada tuntutan harus ngantor, dan saya di kantor ya cuman nongkrong biasa gini, nggak ada kegiatan apa-apa, kayaknya nggak produktif banget. Sedangkan di sisi lain saya bisa menghasilkan return yang tinggi gitu. Itu alasan saya beranikan. Sampai di sini ada tadi Deka atau siapa yang ada kayaknya. Teman Deka itu bilang sama saya, "Kowe yakin? Kamu yakin kayak gitu? Kamu nggak cari kerjaan lainnya atau apa?" Aku ya cuman bilang, "Ya, saya tak coba deh yakin," aku bilang gitu. Karena eh, ketika aku kerja, saya bisa hidup dengan gaji segitu. Kalau aku sekarang bisa menghasilkan lebih, aku bisa. Aku nggak pernah punya orientasi langsung mimpi yang tinggi bisa dapat profit yang tinggi, enggak. Mindset saya waktu itu gimana caranya? Saya tuh kalau dengan salary itu karyawan, saya bisa lebih tinggi 2 kali 3 kali lipat dari gaji salary saya sudah seneng. Waktu itu mikirnya aku cuman gitu. Gitu. Dan ternyata karena market ini kan sesuatu hal yang nggak pasti, di mana justru malah 2000-an 17, 18 itu market luar biasa bullish, disitulah justru aset pertama kali saya berkembang jadi miliaran di situ gitu. Di luar dugaan sama sekali gitu. Berarti emang sesuai dengan passion-nya ya Pak. Bukti ini suka tantangan, suka hal yang beresiko. Makanya berhasil mendapatkan return yang Iya. besar. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau teman-teman ada yang mau ditanya, nggak apa-apa, langsung aja. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Lalu lanjut ini Pak. Tadi kita sempat menyinggung tentang saham-saham bervolatilitas tinggi, saham-saham gorengan mungkin ya kita akrabnya. Sebagai scalper nih Pak, kan Bapak itu trading tentunya dengan frekuensi yang banyak. Dalam sehari itu bisa bergonta-ganti saham, bahkan keluar masuk dalam satu emiten. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih Pak cara Bapak bisa screening saham-saham yang berpotensi secara cepat dan tepat? Salah satunya mungkin dengan kalau kita banyak di secara running trade ya Pak. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak caranya untuk hunting saham-sahamnya itu? Oke, Mas. Jadi di sini saya akan bercerita tentang dua pemahaman, artinya dua sisi. Tapi mungkin saya mohon maaf sebelumnya kalau mungkin bagi yang mungkin bagi yang awal banget baru mengenal saham ini mungkin sedikit agak bingung, tapi maklum aja. Tetapi mungkin bagi yang udah paham pasti nanti akan paham. Jadi sebelum namanya kita itu masuk di saham-saham volatilitas tinggi, gorengan atau apa, kita ada dua version. Sebenarnya kita ini mau jadi followers apa jadi maker. Ini dulu. Kalau followers tentunya jelas, itu uang kecil gitu kan. Kalau maker uang besar. Nah, kalau maker dia pasti punya skenario. Nah, ada istilahnya ya orang menyebutnya dengan pump and dump atau pom-pom gitulah. Itu dia pasti punya skenario di mana dia sudah ambil barang duluan, baru setelah dia punya akumulasi banyak, tentunya dia akan munculkan mungkin dengan berita-berita atau mungkin dengan iklan-iklan ya yang membuat harga sahamnya itu akan berpotensi melonjak, di mana itu nanti akan ditarik dengan volume yang sedikit tidak signifikan sekali tapi cukup mengangkat persentase harga saham itu. Otomatis dengan seperti itu akan membuat retail untuk ikut, di mana dia sudah punya akumulasi di bawah, dia nanti pelan-pelan akan jual di harga tinggi dan sisanya itu akan dibanting membuat harga itu langsung seketika rontok. Itu kalau seorang maker. Tetapi bagaimana sih seorang follower? Karena saya pernah merasakan semuanya. Ya, semuanya itu saya pernah merasakan dulu dari kecil, saya juga followers. Artinya saya cuma mengikuti arus. Nah, yang paling penting sebagai seorang followers kalau dana kita emang kecil dan kita memang pengen masuk di saham volatilitas tinggi, tentunya siapkan resikonya dulu.
manage your risk-nya dulu itu penting banget, dan mentalnya. Ini sesuatu hal yang memang setiap orang beda-beda. Ada orang yang dia mungkin, saya nggak siap Mas dengan resiko seperti itu, ya jangan masuk di gorengan, jangan dipaksa gitu. Ada orang yang berani high risk, tapi dia akan dapat reward-nya tinggi, tapi resikonya juga tinggi, sama. Jadi kembalikan dulu ke masing-masing, siapkan mentalnya, kemudian lihat aktivitasnya juga. Saya seorang karyawan Mas, tapi saya pengen trading scalping. Ntar dulu, agak susah kamu nanti, bahaya kalau kamu beli saham, tiba-tiba kamu tinggal kerja akan rontok, itu juga kacau juga nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita memang sebelum menentukan scalping itu, saya menyebutnya gini, scalping itu adalah trading dalam saham itu tingkatan yang paling tinggi. Gitu. Saya menyebut tingkatan paling tinggi, dan ini memang sedikit agak sulit, tetapi sulit itu bukan berarti mustahil. Kenapa? Karena kalau scalping itu kita benar-benar membutuhkan segala energi, baik waktu, kita bisa harus pantau terus, modalnya kita juga harus siap, ini kalau uang dingin, mentalnya, resikonya, kita ini semuanya. Beda kalau seorang swing atau mungkin seorang value investor, dia analisa saham, laporan keuangannya, oh ini under value, beli, dia setelah dibeli diem, turun paling average down atau mungkin cut loss gitu, tapi dia nggak terlalu dipantau terus. Tapi kalau scalping nggak bisa, harus dipantau gitu. Jadi kembali ke awal tadi, kita memang mau jadi followers atau mungkin kita jadi maker gitu. Seperti itu sih sedikit penjelasan saya, mungkin kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan lagi gitu. Baik Pak, ini penjelasannya sampai ada ini banyak sudah pertanyaan yang masuk. Kepada Mas Bagus Satrio, dipersilakan. Ya, makasih untuk waktunya saya bertanya ya. Makasih waktunya Kak sebelumnya. Untuk Pak bertanya Pak, Ya, kan Mas. Pak Bekti ini pakai broker YP ya Pak, Mirai. Nah, dalam pasar secara langsung tuh saya lihat banyak sekali YP tuh yang guyur Pak. Jadi ketika dia jam akhir bursa sekitar hampir 2:30 ngeborong, terus nanti di hari esoknya udah ngejual gitu Pak, ngeguyur. Nah kita nih retail biar tahu, oh ini nih whale atau orang-orang yang punya duit gede mau ngeguyur atau apa, itu caranya biar bisa meminimalisir gimana Pak? Biar nggak kena guyur. Jadi kita ngikut bandar Pak gitu. Ngikut pergerakannya. Langsung boleh. Oke, saya jawab sekarang Mas. Jadi gini Mas, kalau untuk kita langsung bertanya, dengan pertanyaan tadi, kita taunya dari mana? Jujur, kita nggak tahu. Saya sendiri aja, saya nggak tahu. Tetapi yang penting kita itu dalam scalping ataupun trading saham, kita itu harus punya beberapa prinsip bagi saya. Pertama, saya selalu punya prinsip di mana keamanan aset saya itu lebih penting daripada mengejar profit. Kemudian yang kedua, saya harus disiplin cut loss. Nah, ini disiplin cut loss yang kadang susah, orang tuh susah. Nah, ketika kalau kita bicara masalah bandar atau apa itu, orang yang ngakumulasi jumlah banyak, karena gini, ini samanya kita nebak-nebak pikiran orang. Jujur aja susah. Ada yang ngambil banyak, ya kan? Kita nggak tahu dia langsung pengen lepas, apa mungkin dijual besoknya, atau mungkin dijual naik berapa persen, ini kita juga nggak akan tahu. Yang paling tahu kita ini market ini nggak akan ada sesuatu hal yang nggak pasti, yang bukan sesuatu hal yang pasti. Ini bukan ilmu matematika, ini ilmu dagang. Tetapi yang paling penting kalau Anda tanamkan cut loss, itu nanti pasti akan melindungi aset Anda. Nah, kaitannya dengan yang namanya bandarmologi itu biasanya kalau saya sih mencermati, biasanya kalau saham itu memang udah direspon terlalu banyak, naik signifikan, itu kalau memang kita itu mau masuk, saya biasanya cuma disiplin aja. Artinya naik berapa persen saya jual. Saya nggak mau saya bukan tipe orang yang saya beli terus saya berharap naik mungkin 5-10%, saya tunggu dulu kalau naik segitu baru saya jual. Saya bukan orang yang terlalu menunggu harapan seperti itu, tapi yang pasti-pasti aja. Ketika naik saya akan jual, ketika turun saya akan jual. Makanya dari situ banyak orang yang juga sama pemikiran kayak saya, termasuk teman saya Daniel, dia orang Palembang yang dia juara 2 competition Mirai Asset kemarin juga. Aku pernah bertemu sama dia dan ternyata sama. Kita itu orangnya siap dengan mental, saya siap HK, saya siap uang kiri, nggak sesuai harapan kita siap cut loss, cuman gitu. Karena saya pernah punya beberapa skenario, coba nih ganjel bidnya.
saya pengen ngangkat harga saham. Berhasil? Iya, saya pernah berhasil gitu. Bahkan sempat saham yang tidur tak angkat jadi naik, tidur lagi gitu kan. Dan itu pasti orang yang kecantol pasti kecewa banyak gitu. Tetapi saya juga pernah mencoba kayak gitu, justru dikasih barang sama orang, ibaratnya dibuang bandar gitu. Saya kena punya barang banyak dan saya kesusahan untuk menjualnya, pernah. Jadi di sini yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kita itu dalam trading, kita harus punya trading plan. Kita harus disiplin cut loss dan punya prinsip seperti itu tadi. Kalau aku kuncinya cuma gitu aja sih Mas, gitu. Baik, terima kasih Mas Bagus untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada juga nih dari Mas Ibnu Trinugraha. Monggo Mas, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum Mas Bakti. Waalaikumsalam Nuh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ingat Mas Bakti ini, ingat INVS. Iya, oke. Mas Bakti, ini kan tipikal trader kan macam-macam ya. Apa namanya yang terjun ke dunia investasi pasar modal ini kan ada trader, swing trader, ada investor. Nah, kan mungkin untuk yang swing trader mungkin ada cukup banyak sekarang ya, karena kan mereka mungkin saham ini dianggap kayak sampingan, ya kan? Mungkin dia beli dalam waktu 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, ya kan? Nah, ada nggak nih tips-tips buat kita nih yang ibaratnya apa namanya untuk yang swing trader, apakah bisa diterapkan strategi seperti trader atau tidak, sama ada nggak nih batas toleransi mungkin yang kira-kira masuk akal buat kita ketika apa namanya saham ini turun gitu loh, ada nggak batas cut loss yang mungkin ya risk tolerance-nya lah gitu, buat tips buat kita nih semua. Itu aja Mas Bukti. Oke, makasih Nuh. Wah, ini saya juga akan sedikit cerita nih kepada teman-teman semua. Saya mengenal Ibnu ini kurang lebih tahun 2014 kalau nggak 2015. Waktu itu saya juga udah full time trader, tetapi saya ketemu di kampus, saya sering trading ketemu dia, dan dia adalah salah satu teman yang saya temui yang dia punya saham INVS tersuspend lama dan akhirnya terdelisting karena resiko seorang pemegang saham itu adalah delisting di mana hilang. Nah itu hati-hati teman-teman juga yang memegang saham, apalagi saham-sahamnya gorengan, jangan terlalu disimpan terlalu lama, beresiko juga karena banyak sekarang saham-saham yang tersuspend dan terdelisting. Karena delisting itu adalah resiko yang paling gede untuk pemegang saham. Oke. Kemudian langsung saya akan jawab Nuh, kalau version saya ya, sebenarnya kan kita ini beli saham itu sebenarnya semua style saham itu menurut saya bagus semuanya, tapi cari aja yang paling cocok untuk diri kita, ya kan? Karena seorang value investor dia akan bicara sama seorang trading, dia bilang gini, beli saham kok nggak pakai laporan keuangan, ya beli saham tuh harus yang real, laporan keuangannya ada, kita hitung under value ataupun over value. Beli saham kok cuman dilihat dari running trade, dari garis-garis kayak gitu, grafik-grafik, enggak lah gitu. Seorang scalper atau mungkin seorang trader yang aktif day trader, dia juga akan bilang fundamental nggak penting, yang paling penting saya cuan, yang paling penting ini saya bisa ambil peluang capital gain. Nah, bagi saya semuanya itu sama, semuanya itu benar, artinya metode apapun itu silahkan Anda pakai, yang penting semua aku yakin tujuan seorang trader maupun investor itu adalah cari untung, itu pasti. Nah, kalau untuk masalah pengelompokannya sebenarnya lebih cenderung terletak pada caranya aja. Ada mindset-mindset yang salah. Ini mungkin sekalian pertanyaan ini Ibnu ini akan saya lebarkan dikit karena juga ini buat teman-teman semuanya. Gini, saya punya teman cerita gini, saya pengen investasi Mas. Wah, investasinya di saham apa? Saya pengen investasi di saham BRI dan BCA. Wah, keren, bagus, bilang gitu kan. Tetapi dia baru naik 3 minggu, wah udah lumayan Mas, udah 10%. Kayaknya saya mau take profit dulu deh. Oh ya, oke, silahkan aku bilang gitu kan. Nah, saya menyebutnya sebenarnya dia bukan investor, dia itu seorang trader. Aku masih menyebutnya trader. Kenapa? Karena kamu masih dalam waktu pendek kamu masih jual. Nah, sedangkan ada orang nih, saya pengennya trading gitu kan, tetapi nyangkut, akhirnya dia bilang, wah saya jadi investor dadakan nih Mas. Sebenarnya kamu itu bukan investor dadakan, kamu itu nggak punya trading plan, kamu itu nyangkut, gitu kan. Kamu harus rubah mindset kamu ini memang investasi, apa mau trading, yang bedain apa? Caranya, waktunya gitu. Sama kayak pedagang itu ada yang pedagang
online, ada yang ikut franchise gitu kan, ada yang pedagang keliling, ada yang buka warung-warung, ada yang dia buka supermarket gede ya kan. Yang bedain apa? Caranya gitu kan. Kalau dia beli sekarang, kalau dijual hari itu juga dan beli sekarang dan jual dalam 1 hari, dia bisa disebut day trader gitu. Tetapi kalau scalper ini dia lebih pendek lagi, bahkan hitungan detik menit dia udah jualan gitu. Kalau seorang swing dia agak sedikit lebih lama temponya dari 2 tipe ini tadi, tapi dia beli mungkin ditunggu bisa seminggu, 2 minggu, sebulan dia baru bisa jualan. Nah, seorang position trader atau mungkin value investor gitu, dia beli memang untuk di long term gitu kan, kayak mungkin Pak LKH dan lain sebagainya gitu. Nah, ini semua pengklarifikasiannya. Menjawab pertanyaan Ibnu nih, mungkin seorang swing. Ya, kalau mungkin orang yang punya kesibukan kerja, sebenarnya saya rekomendasikan lebih ke swing. Kenapa? Karena swing ini tentunya kalian akan melihat sebuah saham di mana mungkin ini yang paling penting biasanya kalau saya sih gunain yang jelas teknikal ya, teknikal yang untuk kita mencari kapan waktu yang tepat untuk jual beli dan harga berapa yang tepat untuk jual beli, kemudian saya cari peningkatan volumenya, mungkin saya kaitkan dengan prospek dan newsnya, baru dari situ saya akan menemukan potensial saham yang mungkin akan berpotensi mungkin bisa seminggu, sebulan, 2 bulan kemudian. Nah, biasanya perbedaannya kalau swing dia pasti punya target. Kalau scalper enggak. Scalper tuh yang penting naik atau berapa jual, udah dia pinginnya untung sekedar untung cepat gitu. Kalau swing dia mungkin saya beli, saya berharap potensial bisa up mungkin 50 sampai 100% tapi mungkin masih 2 sampai 4 bulanan. Dia akan bertipe seperti itu. Apalagi seorang kerja itu mungkin dibeli ketika pas harga murah, misalnya nih contoh aja nih saham farmasi gitu kan. Sekarang masih murah, ada potensial secara valuasi atau secara chart masih menuju mungkin area 4 ribuan, mungkin bisa saya prediksi dalam waktu berapa bulan kurang lebihnya. Nah, seperti itu. Dia menurut saya dia menggunakan metode-metode seperti itu. Nah, kaitannya dengan pilihan saham, ya seorang swing biasanya jangan pernah beli saham-saham yang volatilitas tinggi. Jangan pernah beli saham yang mungkin bahasa saya mungkin gocapan ya, mungkin mungkin range 50 sampai 100 itu agak beresiko. Karena apa? Itu mudah sekali digoreng. Nah, kalau Anda seorang swing, biasanya saya rekomendasikan banyak nih kayak mungkin enaknya beli kayak farmasi ya, Kimia Farma, Inaf, Ira ya kan. Kemudian Antam Tins Inco itu enak. Anda tunggu pas correction. Kalau saya sih tunggu pas koreksi, kita ambil, kita tunggu beberapa hari atau mungkin beberapa minggu baru bisa dijual gitu. Tentunya di sini yang paling penting swing itu Anda harus pintar-pintar memilih pilihan sahamnya. Setidaknya carilah saham yang dia itu kalau turun tidak terlalu drastis banget, kalaupun naik juga nggak terlalu drastis banget gitu. Kalau udah saya pendapat saya gitu Nuh. Kadang ya itu Mas, kadang pas kita beli turun, pas dijual naik. Itu kan dilemanya. Itu loh. Ya. Oke Mas Bekti, makasih banyak informasinya. Semoga bermanfaat buat saya dan teman-teman di sini. Ya, oke, sama-sama Nuh. Baik Pak, sepertinya tadi bahasanya cukup menarik nih Pak. Saya sendiri punya sedikit pertanyaan untuk Bapak. Ini dari keresahan saya sendiri yang sedang mempelajari juga teknik scalping dan dari Bapak ini Pak, sebagai kita seorang mahasiswa yang mungkin masih belajar dengan modal kecil dan pengennya juga cuan seperti yang Bapak dulu. Kalau dari kacamata Bapak, bagaimana sih cara kita pertanyaannya screening itu saham itu? Karena kan gimana sih cara kita berburu saham-saham yang potensialnya naik secara cepat, bahkan dalam hitungan menit dan detik seperti stylenya Bapak. Lalu bagaimana juga cara kita lot sizing dan bagaimana juga cara kita memutuskan untuk entry. Apakah kita tunggu dulu dalam harga atau dalam artinya antri di bid atau langsung HK atau bagaimana itu Pak? Oke. Saya punya quotes Mas, gini, besok juga akan saya munculkan dalam buku saya. Analisa scalping itu mudah, tapi eksekusinya yang susah. Nah, itu dia Mas. Jadi memang orang sepintas cuma lihat. Kalau saya sih gini ya, saya melihat cuma dari running trade. Jujur aja, running trade. Tanpa running trade saya nggak bisa apa-apa.
Di situ ada pertemuan antara penjual dan pembeli yang match, itu akan muncul di running trade. Saya akan cari saham-saham pertama. Saya punya beberapa cara untuk screening saham. Yang pertama, saya dari running trade itu tadi, saya cari saham-saham yang dia tuh udah naik mungkin range 3-5% di respon pasar. Kemudian saya lihat volumenya, ada peningkatan volume apa enggak, saya cari newsnya, kemudian setelah itu baru akan saya ambil keputusan untuk melakukan jual beli. Nah, ini kalau untuk kapan atau tanya yang sedetail mungkin, saya nggak bisa jawab, Mas. Karena apa? Karena kadang semakin lama orang itu di pasar modal, itu akan menggunakan analisa yang sederhana, tetapi kadang untuk menjelaskan ke orang lain agak susah. Maksudnya gini, coba Anda dulu waktu pertama kali naik sepeda, saya tak suruh ceritakan bagaimana awal pertama kali Anda naik sepeda, terus Anda ceritakan ke orang yang belum pernah bisa naik sepeda. Susah juga gitu. Nah, itu saya bilang seperti itu. Tetapi kalau dari screening saya ini, saran saya nih, kita nggak perlu meniru seseorang itu langsung diterima utuh. Tetapi step by step-nya. Saya bisa screening seperti itu, saya membutuhkan waktu 7 tahunan lebih. Artinya saya juga pernah punya basic teknikal, punya basic fundamental, cara-cara menghitung corporate action dari right issue, stock split, atau apa itu saya pelajari semuanya. Pernah nyoba ikut IPO, beli di market nego, pasar tunai, semua udah saya coba sehingga saya punya pengetahuan yang lebih dan semakin lama karena saya lakukan tiap hari, saya lihat terus, alhasil mungkin saya sudah mendapatkan sebuah chemistry atau mungkin insting saya sudah jalan, sehingga saya cuma seperti itu aja gitu. Tetapi bagi Anda yang mungkin masih awal pengen mencoba scalping, ya Anda tetap saran saya dasarnya dikuatin dulu. Anda harus belajar teknikal, fundamental, dan Anda harus coba dengan trading dulu, dengan uang kecil, tetap perkuat teknologi, perbanyak percobaan trading, nanti kamu akan tahu karakteristik saham-saham di mana ini, oh saya pernah kejebak di sahamnya Bakri mungkin karakteristiknya terlalu liar. Nah, kalau saham MNC itu karakteristiknya seperti ini, sahamnya grupnya Lipo seperti ini, nanti kamu akan menemukan chemistry itu sendiri gitu. Jadi kalau saya boleh bilang intinya scalping itu kalau dari cara screeningnya yang saya lakukan adalah dari running trade, itu pertama. Kemudian yang kedua, cara screening saya adalah saya cari saham-saham yang dia sudah turun terlalu jauh, itu akan saya sikat. Tetapi ambilnya itu juga nggak mudah. Artinya kita tunggu ada respon pasar dulu baru saya ikut-ikutan gitu. Contohnya 2 hari lalu ada saham AGRS. AGRS itu dari 500-an turun terus karena dia right issue di 170 dan alhasil turun, saya akan tunggu. Gitu kan. Saya sudah pernah bilang sama teman-teman saya yang lain gitu kan, ini aku ini mau ambil AGRS beneran. AGRS boom. Mas Bekti, kalau sekarang apa nih? Ada saham kecil gorengan yang saat ini saya lirik itu CBMF. Nah, CBMF itu dari 500-an atau 400-an itu jatuh terus sampai sekarang harganya tinggal 59 perak. Tetapi mungkin aku punya teknik sendiri nih, itu akan suatu ketika itu akan bangkit gitu. Jadi ada saya menunggu saham-saham yang udah terlalu jatuh akan ada potensial technical rebound, akan bisa berpotensi untuk dinaikkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya sering beli saham auto reject atas. Kenapa? Saham auto reject atas itu kemungkinan bahwa mengindikasikan hari itu saham itu diborong semuanya sampai permintaan banyak, biasanya esok harinya dia masih melanjutkan penguatan. Dan bisa dibilang profit saya itu mungkin 70% dari total kekayaan saya itu didapat dari saham-saham seperti itu gitu. Hari ini kemarin AGRS, hari ini jualan, udah cukup lumayan ya kan AGRS. Kemudian hari tadi ada saham kayu juga arah, kemungkinan besok open naik. 2 hari lalu saham Borneo Lasarana juga arah. Ini saya selalu kalau arah itu bisa dibilang sering saya di sana gitu. Tetapi ingat, nggak semua saham arah itu bagus. Artinya di sini juga menyimpan resiko. Contoh kayak tadi BNBA. BNBA arah tapi dibanting lagi. Kemarin BBYB arah, Bang Yuda Bakti dibanting lagi. Jadi ada beberapa hal Anda juga harus siap plan B. Anda beli kalau nggak sesuai harapan, Anda jual. Wah, Mas Bekti, saya takut kalau beli di pucuk gitu. Kalau emang beli di pucuk takut, jangan dicoba dulu. Ya, ini uang beneran, ini uang Anda juga harus manage, jangan paksakan untuk meniru orang lain, tapi kondisikan dalam dirimu dulu, ini kamu manage dulu. Nanti karena profil tiap orang tuh resikonya masing-masing gitu kan. Ada orang yang mungkin mohon maaf kehilangan 5 juta, 10 juta udah waduh gimana ini uang saya gitu kan. Tapi mungkin
bagi sebagian orang kehilangan 1 miliar enteng-enteng aja gitu kan biasa. Jadi di sini pokoknya yang paling penting itu kuncinya kalau bagi saya di saham itu tuh apalagi bagi yang awal-awal ya, perbanyak teori. Gunakan modal kecil ya. Modal kecil ini siapkan bahasa saya uang belajar. Anda kuliah, Anda apa tuh belajar ya. Jangan sampai Anda itu wah saya di awal trading gagal cut loss terus wah ini sahamnya gini enggak, yang salah tuh bukan sahamnya, yang salah Anda gitu. Jadi kalau Anda di awal tuh buat ini kan pasti Anda mungkin juga akan mengalami human error, mau buy keliru sell-nya. Maka itu untuk meminimalisir itu gunakan uang kecil dulu. Nah, ini juga penting dan asah terus, perbanyak latihan trading itu nanti akan mengasah skill Anda. Makanya saya bilang pergunakan uang kecil itu juga penting sekali. Nah, itu Mas Noval, jadi beberapa tadi saham yang screening saya biasanya dari running trade, kemudian saham yang udah jatuh terlalu dalam, kemudian saham-saham arah, satu lagi yang terakhir adalah saham-saham yang biasanya ada corporate news ataupun corporate action di mana perusahaan itu misalnya mau melakukan red issue, wah Bank BBWI mau red issue harga 100 perak, wah ini biasanya langsung direspon. Ada saham mau bagi dividen, biasanya direspon. Saya nggak pernah ikut untuk corporate action-nya, tetapi saya memanfaatkan peluang ketika news pertama kali muncul itu akan saham-saham itu akan direspon pasar, biasanya saya akan mencari peluang capital gain di sana. Gitu. Jadi ada bagi saya sih ada 4 sih. Tetapi yang paling penting ini saham ini kan sesuatu hal yang kita cuman kayak di pasar dan pasar akan bergerak terus. Jadi nggak ada teori yang paten satupun, tetapi kurang lebih saya dengan cara ini saya menerapkan tentunya siapkan cut loss, siapkan mental, siapkan resiko, langsung coba untuk trading gitu. Mohon maaf sekali Pak, tadi barusan terputus sepertinya di tengah ini penjelasan Bapak. Baik Pak, mohon maaf. Baik Pak, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Oke. Bisa dilanjutkan Pak, mohon maaf. Boleh. Baik Pak. Dari penjelasan Bapak yang luar biasa tadi, ternyata banyak nih dari teman-teman kita yang mengalami keresahan serupa. Salah satunya dari contohnya Mbak Izati ini, dia ada pertanyaan nih Pak. Apabila saat Bapak sudah entry di suatu saham, apa yang mendasari Bapak untuk memutuskan, seorang trader kan apabila sudah cuan, maka dia akan dijual. Nah, apa sih yang jadi dasarnya Bapak saat itu saham udah untung namun masih memiliki potensi, apakah langsung dijual lalu dikejar lagi atau dibiarkan mengalir dulu? Lalu satu lagi Pak, dari Mbak Isat ini juga ingin bertanya, apabila analisa Bapak ternyata salah, apa yang mendasari Bapak untuk cut loss? Kan Bapak dikenal dengan orang yang berani cut loss tipis nih. Nah itu Pak. Oke. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya Mas ya. Jadi ya saya kenapa selalu menegaskan cut loss gitu ya, karena perlindungan aset Mas sebenarnya. Jadi gini, saya punya cerita buruk di masa lalu di mana saya itu beli saham. Ini mindset saya yang salah ya. Saya beli saham, saya cuma berpikir, bahkan mungkin ini dari teman-teman banyak yang masih berpikir kayak saya dulu. Saya beli saham turun, nggak apa-apa kan? Kalau misalnya turun selama nggak kita jual kan nggak hilang. Suatu ketika kalau saham itu balik lagi, kan nggak hilang duit kita. Iya bener gitu kan. Pertanyaan saya, Anda siap nggak nyangkut beberapa tahun?
gitu kan. Kalau saya ambil kasih contoh, Anda beli saham BUMN, Anda beli Garuda Indonesia, Anda beli Krakatau Steel, itu perusahaan ternama. Siapa orang mungkin yang nggak tahu Garuda Indonesia, maskapai penerbangan gitu kan. Tapi kalau Anda beli waktu IPO 2011, waktu itu saya masih yaitu ikut-ikut kompetisi lomba gitu kan, waktu mahasiswa gitu. Sampai sekarang 10 tahun itu belum balik ke harga IPO-nya. Jadi kalau Anda beli 2011 sampai sekarang Anda nggak dapat apa-apa, malah nilainya turun, disuspend lagi. Wes itu bayangin. Maskapai penerbangan BUMN loh ini. Ya kan? Ternyata BUMN juga nggak jamin. Krakatau Steel sama. Bumi apalagi paling parah lagi gitu kan. Jadi di sini pentingnya cut loss itu ya seperti itu. Kalau Anda nggak pernah merubah apa ya, punya sifat disiplin atau apa, ya itu kacau karena saham ini hakikatnya investasi high risk high return gitu kan. Di sini ada resikonya. Saya cuma bilang seperti itu, pentingnya cut loss seperti itu. Itu pengalaman pertama saya jelaskan kepada Anda bahwa pentingnya cut loss itu situ. Anda harus akui, saya juga gitu. Dulu waktu saya beli saham, saya diamkan pernah aset saya tuh minus 85%. Bahkan sekarang saya ada punya temen namanya, saya rahasiakan, dia cerita sama saya orang Jakarta. Dia beli NV, ya, NV itu waktu masih harga 1.700. Ini besok saya masukkan dalam buku saya. 1.700 dia beli kurang lebih 1,3 miliar. Sekarang harganya tinggal 50 perak. Uangnya itu kalau dijual itu tinggal 37 juta, minusnya 1,2 M gitu. Minusnya aja 1,2 M, persentasenya minusnya 97%. Sekarang masih disuspend dan nggak bisa dijual. Masuknya udah 1,3 M di harga 1.700. Orang itu aku jamin pasti menyesal. Kenapa dulu kok aku nggak cut loss di harga itu dulu. Ini alasan saya, pengalaman saya banyak. Saham-saham BUMN, teman saya itu tadi, kemudian saya sendiri juga portofolio pernah rontok 80-an 5%. Di situ alasan saya pentingnya cut loss. Kalau memang kita itu beli saham tidak sesuai harapan, ya kita harus akui kalau analisa kita salah gitu kan. Saya harus cut loss. Itu simpelnya gitu. Itu untuk melindungi aset. Saya punya prinsip di awal tadi, keamanan aset saya itu nomor satu daripada mengejar profit. Profit itu bisa kita cari hari-hari berikutnya. Tapi kalau kita lengah mengamankan aset kita, nggak ada batasan cut loss-nya, Anda akan lebih sulit lagi. Contoh, Anda punya uang 100 juta, ya kan? Terus Anda turunnya 50%. Uang Anda itu tinggal 50 juta loh. Sedangkan kalau Anda di situ berharap untuk naik lagi, itu Anda butuh 100%. Itu kalau turunnya cuma 50%. Sekarang kita ambil cerita teman saya tadi, dia beli di 1.700, turun sampai 50 perak. Dari 50 perak untuk balik ke 1.700, dia butuh mungkin 3.000%. Itu sesuatu hal yang mungkin udah di luar jangkauan kepala kita, apa mungkin gitu lah untuk berharap untuk balik lagi. Jadi di saham ini kalau mindset Anda selalu saya beli saham, nanti kalau misalnya turun nggak apa-apa kok, nanti kan bisa balik lagi. Iya itu kayak gitu, tapi kamu siap nggak kayak gitu sampai berpuluh-puluh tahun gitu nyantol. Nah, gitu kan. Sekarang kalau misalnya saya bercermin LQ45 Mas yang bagus, yang ini, yang gini. Unilever Anda beli 5 tahun yang lalu sampai sekarang harganya sama. Anda beli 2-3 tahun lalu tak jamin pasti kecantol. Anda nggak pernah menerapkan cut loss, semakin turun khawatir. HM Sampurna dari 5.000 sekarang tinggal 1.100. Gitu kan. Banyak saham-saham dari kita ini saat ini fundamental, apalagi karena sekarang ada COVID, jadi tentunya fundamental perusahaan juga agak sedikit terganggu. Tetapi di situ saya menekankan bahwa pentingnya cut loss itu untuk perlindungan aset. Saya sudah cukup mengalami, bahkan cukup jenuh dengan yang namanya cuman nggak disiplin cut loss di masa lalu, itu membuat justru rusak semua trading saya. Makanya saat ini saya selalu disiplin cut loss, memang pahit saat itu, tapi sebenarnya justru apa ya, membuat Anda itu menyelamatkan aset Anda. Nah, sekarang ada pertanyaan baru, Mas Bekti, misalnya nih saya profit, ya, kemudian saya jual, akan naik lagi. Gimana nih Mas Bekti? Aduh kemarin kecepetan saya jualnya gitu kan. Ada orang bertanya gitu. Saya cuma jawab gini, simple. Kamu ini udah dikasih profit, masih protes gitu kan. Untung kamu ini nggak dikasih rugi. Kalau rugi kamu juga ngomel juga gitu kan. Susah juga jadi manusia. Memang sifat fear and greed itu dalam manusia itu memang ngaruh sekali. Makanya saya cuma berpikir, kamu ini kalau udah profit bersyukur aja gitu kan. Kamu nggak akan pernah mendapatkan harga
pas sesuai prediksi kamu. Ini itu jutaan orang itu pada trading jual beli, kita itu cuma tukar menukar kepemilikan gitu kan. Kalau kamu harapan kamu pasti kalau bisa harga itu naik yang tinggi terus kamu jualan habis dijual terus turun. Nah, itu harapan kamu. Tetapi market nggak akan kayak gitu. Yang paling penting market ini akan bergerak terus. Kamu yang penting kamu beli kalau kamu memang niatnya trading, ya wis kalau kamu udah untung ya jual. Kalau kamu memang pengen swing, kamu punya target tertentu, kalau naik jual. Nggak sesuai harapan, bagi saya cut loss. Nah, range seorang scalping atau mungkin swing tentunya beda. Kalau scalping itu kenapa saya pendek? Artinya mungkin range 2-4% saya udah cut. Tapi biasanya kalau seorang swing tentunya kita juga nggak langsung bisa patok dengan persentase khusus karena dia saya lebih suka sih menggunakan titik supportnya ya. Artinya kalau udah jebol support ya kita nggak usah pertahankan, saya akan cut loss gitu. Jadi mungkin ya biasanya sih range area mungkin 7-10% kalau saya sih seorang swing gitu. Jadi saya juga tetap walaupun kadang beli saham saya diamkan gitu, saya juga bukan orang yang bukti udah 13 tahun nggak pernah kesangkut gitu kan. Saya juga kalau misalnya memang niat untuk swing atau invest, kalau turun, saya juga pernah kesangkut. Artinya itu dalam artian saya harus kalau memang tidak sesuai harapan saya harus akui kalau analisa saya salah, saya akan cut gitu. Daripada justru turun semakin kita akan pusing. Kita selalu membenarkan argumen kita atau saya menyebutnya terlalu yakin, terlalu pede dengan analisa kita itu justru membahayakan. Gitu, Mas. Itu pertanyaan menjawab pertanyaan tadi ya. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi saya lupa apa ya? Ini Pak, tadi ada pertanyaan. Sebenarnya udah sedikit terjawab tadi kalau misalnya profit. Sampai berapa sih Bapak bakal take profit? Dan misalnya harganya naik lagi, apakah Bapak in out lagi atau gimana itu Pak? Karena kan kalau udah semakin naik resikonya mungkin semakin tinggi. Ya, oke. Oke, sebenarnya ya tadi sebenarnya udah ada jawaban juga saya di atas sedikit gitu kan ya, tapi saya akan jawab lagi aja. Jadi kalau saya ini kan seorang scalping. Tentunya juga style saya juga berbeda dengan yang lain-lainnya. Tetapi kalau saya pribadi, kalau Anda bertanya tentang saya pribadi, ya saya biasanya range 2-5% saya cut. Tetapi kalau menurut saya itu masih potensial, saya akan tunggu dulu. Artinya saya juga masih berharap untuk naik, tidak masalah 5-10% juga tidak masalah. Ibaratnya ada improvisasinya. Tapi kalau turun, saya nggak mau toleransi. Kalau tidak sesuai harapan, saya akan cut. Karena itu justru melindungi aset saya. Gitu. Yang paling penting, cut loss sama profit saya itu di akhir bulan atau mungkin akhir periode masih banyakkan profitnya. Gitu. Karena cut loss ini kan ibaratnya saya anggap sebuah rem. Seperti itu sih, Mas. Dan saya ketika saya sudah in out di saham itu, kok naik lagi? Ya kalau memang saya cocok akan saya kejar. Saya juga akan in out lagi di atas harganya gitu. Sampai mungkin harga yang paling pucuk, iya saya akan kejar. Tetapi semakin tinggi, biasanya saya akan kurangin modal untuk masuk di sana. Tentunya juga akan semakin lebih disiplin. Karena saya tahu semakin pucuk itu semakin berbahaya. Gitu. Itu karakteristik saya sebagai seorang trading gitu, trader gitu. Oke, gitu. Terima kasih sekali Pak untuk penjelasannya yang amat lengkap. Nah, tadi kan sempat disinggung masalah psikologis, mindset, dan mental. Nah, ini dari Mbak Veda ada pertanyaan juga nih Pak. Bagaimana sih Pak cara membangun suatu mental trader dan menjaga psikologis agar tetap stabil, khususnya seperti di stylenya Bapak yang bertransaksi di saham dengan volatilitas tinggi dan bahkan di nominal yang mungkin cukup besar, khususnya saat mengalami loss. Gimana untuk ketegaannya kita misalnya baru turun dikit nih tapi udah nominalnya besar, atau mungkin saat profit modalnya sekian kok kayaknya belum sesuai dengan anggapan. Nah itu cara menjaga mental dan psikologisnya gimana itu Pak? Oke Mas, jadi saya itu kan sudah cukup lama ya di pasar modal. Tentunya waktu dan pengalaman itu nggak bohong. Saya sudah merasakan yang pahit-pahit semua kayak apa pernah. Ya beli di pasar nego rugi pernah. Kemudian salah input, mau buy keliru sell pernah. Mau buy malah all in pakai margin dan ngambil harga atas semua pernah. Pengen nyoba bit diisi diguyur pernah. Pokoknya yang pahit-pahit pernah semuanya. Hampir bisa dibahasikan pernah semua. Tentunya saya dengan pengalaman itu jadi belajar. Tetapi kalau tadi ditanya masalah psikologis, saya cuma bilang seperti ini yang akan saya tekankan.
Kalau misalnya nih, saya anggap Mas Naufal. Mas Naufal itu di mall, anggap aja kalau di Jogja di Ambarukmo Plaza, ya kan? Mas Naufal di dompet Anda itu ada uang 10 juta. Terus kamu di mall itu jalan-jalan. Aku jamin kamu pasti pede. Kamu mau ngajak 2 teman, 3 teman, wah makan apa, beli apa, ayo silahkan. Gitu kan, pede kan? Enggak masalah. Pertanyaan saya yang kedua, kalau kamu cuma bawa uang 100.000, kamu ajak satu temenmu aja, kamu pasti akan berpikir, aku mau beli apa ya di sana ya? Kira-kira cukup nggak ya uang saya 100.000? Pasti kamu akan was-was. Nah, kita kembalikan ke trading kita. Saya dulu di awal sama. Saya akan cerita, dulu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, saya enter 100 juta. Sekali beli saham 100 juta, saya deg-degan. Gitu. Sekarang saya enter 30M, nggak ada deg-degannya. Kok bisa? Kok aneh? Harusnya yang gede yang deg-degan gitu kan. Karena seperti yang analogi yang uang tadi tak sampaikan ke Mas Noval, yang saya gunakan saat ini untuk trading, itu adalah cucu-cucu cicitnya profit. Jadi nggak akan mempengaruhi kamu secara psikologis. Ayo perang mati gitu bahasanya, bahasa kasarnya gitu. Itu akan mempengaruhi psikologis. Jadi saran saya nih kalau saya menerapkan strategi saya waktu uang saya masih kecil, saya merangkak nih. Saya pernah ngerasain dari 15 juta jadi 20, jadi 30, jadi 40, jadi 50, turun lagi jadi 30, naik lagi jadi 60, jadi 100, turun lagi jadi 80, naik lagi. Nah, ketika kita udah dapatin profit, amankan dulu modal Anda. Dulu Anda modal berapa, amankan. Ketika Anda profit, amankan. Terus safety untuk biaya hidup setidaknya 1 tahun ke depan. Itu penting juga. Ketika kalau Anda di Jogja ini rata-rata misalnya per bulan hidup dengan 2 juta. Siapin sampai nanti terkumpul 24 juta setidaknya setahun ke depan. Anda itu siap untuk biaya hidup. Jadi Anda tradingnya akan benar-benar nggak was-was. Saya pernah cerita buruk, besok juga akan saya masukkan dalam buku. Dulu waktu saya tuh kuliah, waktu bayar SPP, saya minta sama bapak saya, Pak, saya minta duluan Pak, SPP masih bulan depan sama uang gedung gitu kan, dapat uang, harapan saya masukkan ke trading dengan harapan nambah modal biar profitnya gede. Tetapi di luar dugaan, market itu kan nggak bisa diprediksi, justru turun-turun kita pusing, waduh mau bayar SPP gimana ini gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika misalnya nih, wah ini saham ini masih bagus ini, tapi kita udah T plus, dulu T plus 3 sekarang T plus 2 ya, T plus 2 ini sudah waktu terakhir kali mau bayar SPP, mau nggak mau uang harus keluar. Ini kan jadi manajemen Anda dalam trading terganggu gitu kan. Maka dari itu kalau memang Anda pengen trading nyaman ataupun tenang, psikologisnya nyaman dan sebagainya, Anda siapkan dulu uang untuk biaya hidup. Ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah setahun lah. Mungkin per 3 bulan, 6 bulan gitu. Kalau nanti profit, tarik lagi, diperpanjang lagi gitu masanya gitu. Nah, semakin lama uang itu Anda ambil, modal Anda ambil, Anda akan gunakan profit-profitnya. Cara trading Anda akan lebih berbeda. Anda akan lebih tenang. Aku cuma bisa bilang seperti itu. Gitu. Tentunya dengan waktu dan pengalaman nanti Anda juga namanya sering trading, Anda belajar teori, Anda sering trading menjumpai karakteristik saham. Wah, kalau sahamnya Bakri itu gini, aku pernah cut loss banyak misalnya nih. Kemudian sahamnya itu kasar banget mainnya gitu kan. Anda akan menemukan chemistry-nya. Akan semakin lama Anda akan semakin lebih paham. Tetapi jangan lupa money manajemennya harus dibenerin dulu. Trading plan-nya Anda harus punya prinsip, disiplin cut loss. Kalau memang niat trading ya harus Anda disiplin gitu. Kalau Anda nggak siap cut loss, berarti Anda lebih cocoknya invest. Tapi kalau Anda invest di saham-saham yang mungkin blue chip atau mungkin apa seperti itu, tentunya juga gerakannya berbeda dengan volatilitas saham-saham yang kecil. Seperti itu sih Mas kalau dari saya. Baik, luar biasa sekali ya pengalamannya. Ternyata pernah juga ya Pak menggunakan uang SPP. Sama. Oke, saya cerita lagi. Pernah. Jadi pokoknya besok kalau teman-teman itu baca buku saya, itu judul saya The Super Scalper, itu judul buku saya. Semoga akhir bulan ini sudah launching itu. Nah, itu ada cerita unik. Bahkan saya tuh mulai dari Gade BPKB, pernah. Utang koperasi, pernah. SPP pernah, sampai bapak saya itu jualan sapi. Bayangin, semua yang buruk-buruk saya ungkapkan biar orang tuh tahu di saham tuh resiko. Anda jangan sampai berpikiran, wah saya ingin dapat modal banyak dengan cara seperti itu, toh
pikiran saya dulu bunga koperasi kan 1% misalnya gitu kan ya per bulan. Kalau saya di saham bisa 10%, 20% kan lumayan. Nanti itu cukup deh bisa. Itu teorimu, tapi market tuh sesuatu hal yang nggak pasti. Bahaya juga kalau pakai uang panas gitu. Saya ingin nunjukin kalau pakai uang panas itu nggak baik di pasar modal gitu. Ditunggu ya Pak nanti bukunya. Lalu Pak, ini ada pertanyaan juga dari Mas Yuda Milenio. Tadi kembali lagi ke masalah teknis ya Pak. Bagaimana sih cara Bapak menganalisa volume dan bid offer? Mungkin ini ada hubungannya dengan tape reading, terutama untuk fast trade. Oke Mas. Sebenarnya kalau berbicara seperti ini cukup luas sekali Mas. Ini panjang juga ceritanya kalau version saya. Tetapi saya akan persingkat aja bahwa bid volume atau mungkin orang menyebutnya tape trading ya, bid overnya itu kita analisa itu di mana kita melihat motif-motif di dalamnya. Ada yang namanya fake demand supply, kemudian marking the close itu juga motif-motifnya. Nah, di mana kalau saya sendiri sih kalau ditanya seperti itu yang saya lakukan ya kembali lagi ke jawaban pertama kali awal tadi. Kita tuh sebenarnya pengennya jadi followers atau maker, tapi saya akan ungkap aja jadi followers ya karena kalau maker tentunya pakai uang besar dan pasti sudah punya pengalaman juga. Kalau followers itu yang paling penting, Anda jangan pernah ikuti saham-saham di mana yang bid overnya itu nggak imbang sama sekali. Artinya semu. Apalagi kalau dia sudah semu udah naik signifikan, dia nariknya pakai nggak ada volume, cuman persentasenya naik tinggi, tiba-tiba diganjel bidnya tebel. Nah, sehabis itu dipakai spam order. Spam order itu mungkin yang sering muncul di running trade 1111111 itu aku menyebutnya spam order. Itu seorang membuat biar seolah-olah running trade-nya ramai dan orang retail ingin ikut membeli. Dia ada orang yang mungkin retail yang belum paham ini ini overnya tipis, harapannya kalau over tipis kan nanti cepet naiknya, enggak, itu jebakan, hati-hati gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya cari aja saham-saham yang dia memang kesehariannya memang bid volumenya sudah imbang sehingga tidak terlalu Anda kejebak, karena kayak gitu sekali Anda masuk salah langkah tiba-tiba rontok bisa puluhan persen. Itu beresiko, saya pernah kena juga di situ dulu waktu awal-awal gitu. Itu yang pertama sih Mas. Kemudian yang kedua, kalau memang marking the close ini nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita teori pasti ya, karena itu ada sekelompok orang yang memang dia punya saham besar, dia mungkin pengen narik harga atas ataupun turun ke bawah. Contohnya saya pernah ingat banget, mungkin bisa dilihat kurang lebih tanggal tanggal 27 Mei, 27 Juni. 27 Mei, 27 Mei kemarin. Itu Bank B, kalau nggak 27 28, sorry ya. Itu Bank BRI, kalau Anda tahu, itu sebelum pre-closing itu masih 4.150. Tiba-tiba closing dibanting jadi merah minus 3%. Itu orang yang dia broker asing, dia jualan dengan tekanan tinggi langsung di short bawah. Anda yang beli sebelum pre-closing, otomatis di portofolio Anda langsung minus 5%. Itu juga motif kita nggak ada yang tahu di situ. Makanya di saham ini kita itu kalau saya mengibaratkan, kalau kita cuman dulu perjalanan saya trading menggunakan dana kecil, kita itu masuk selalu ngikutin skenario-nya orang. Yang kita lawan di trading saham ini orang-orang besar, ini bukan orang sembarangan ya, para fund manager, dana pensiun masuk di sana, terus kemudian mungkin dana asuransi atau mungkin dana perusahaan, macam-macam. Di sini tuh sebenarnya saham itu tempatnya orang-orang gede pada bahasanya cari peluang profit gitu kan. Nah, kalau Anda memang pengen di sana, makanya kuncinya Anda harus disiplin. Saya cuma tegaskan itu aja sih. Jadi kaitannya dengan bid over ini yang penting jangan sampai cari yang volumenya nggak jelas gitu, cari aja yang volume stabil, kemudian pahami karakteristik sahamnya. Udah, saya cuma bisa bilang gitu karena ini memang sesuatu hal yang kadang kalau dijelaskan secara langsung agak susah juga, tapi pengalamanlah yang membentuk Anda dan Anda harus sering coba trading, itu nanti akan membentuk Anda akan dapat karakteristiknya gitu. Karena saya bicara semua dari awal ini,
semuanya saya sudah ungkapkan, baik profit, resiko, dan semuanya psikologi, mindset, semuanya kepada orang yang dia belum pernah masuk di saham, dia akan bilang cuman ya gitu. Tapi ketika dia prakteknya beli saham, pasti dia juga akan merasakan yang namanya kesangkut, cut loss, atau apa pasti bisa. Karena apa? Kita di sini itu kan kayak jual beli, kita nggak ada. Yang paling penting ketika Anda masuk dalam lingkaran trading saham ini, persiapkan apa yang harus Anda siapkan untuk menghadapi ketidakpastian ini gitu. Lindungi aset Anda, amankan aset Anda, bangun aset Anda segede mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak. Ternyata sangat menambah insight sekali ya, karena jauh dari teori ternyata yang Bapak ajarkan lebih ke pengalaman dan itu sangat berharga. Selanjutnya ada Mas Ian, Pak. Mas Ian mau bertanya, monggo. Oke, terima kasih Mas Noval. Izin tanya Pak Bekti, saya mau tanya nih, prinsip-prinsip apa yang harus dipegang nih Pak, khususnya bagi seorang pemula ya, supaya bisa sukses di pasar saham. Mungkin analisa apa yang Bapak rekomendasiin untuk trader pemula gitu. Apabila menggunakan technical analysis, bagi Pak Bekti yang paling sering digunakan itu apa? Indikatornya apa dan lain-lain. Terus satu lagi, bagaimana saran Pak Bekti untuk mengatur money manajemennya supaya bisa tetap untung, tapi juga bisa meminimalisir kerugian. Itu Pak. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Tentunya kalau bertanya ini dari awal sekalian, saya ungkap sekalian, kalau untuk trader pemula, saya ini adalah termasuk orang yang terbentuk dari keadaan market. Kekeliruan saya adalah di awal mindset saya salah. Mindset saya itu yang di awal saya cuma pengen cari uang tambahan, cari untung, saya cuma trading gitu. Alhasil pernah merasakan market bullish, profit banyak, tapi saya lupa teori, alhasil saya drop jatuh. Uang saya tuh habis gitu bahasanya. Saya nggak ingin terjadi pada Anda semua. Saya tunjukkan ibarat ini sungai itu dalam. Anda nggak perlu ngukur kedalaman sungai, saya kasih tahu aja kalau sungai itu dalam, gitu aja. Nah, trader pemula bagaimana caranya Mas Bekti? Pertama, Anda pelajari semua teorinya dulu. Ini penting banget, apalagi Anda semua ini pasti anak ekonomi tahu teorinya. Jangan lupa cari rasio-rasionya, kayak ngitung right issue kayak apa. Itu penting banget. Saya punya temen, dia bingung, Mas, di portoku kok ada French Strip R ini gimana ini, Mas? Saya nggak merasa beli kok tiba-tiba muncul. Oh, kamu itu beli pas kumdate, kamu itu punya sahamnya French sehingga kamu right issue, kamu dapat hak untuk menebus right-nya gitu. Lah ini gimana? Nah, aku menyimpulkan dia nggak pernah baca teori soalnya gitu. Jadi di awal pokoknya yang berbau pasar modal teori pelajari. Teknikal, fundamental, pelajari semuanya. Sebelum Anda mencari style yang cocok untuk Anda, pelajari semuanya dulu, baru Anda coba, baru nanti cari aja yang cocok gitu. Nggak bisa kita langsung, aku pengen jadi scalping kayak kamu, Mas. Ntar dulu, nggak bisa ada tahapannya gitu kan. Kita langsung aku pengen balap kayak Valentino Rossi gitu kan. Sedangkan aku sendiri nggak bisa naik motor gitu kan, ya susah juga gitu caranya. Nah, ada tahap-tahapannya. Pertama teori, kemudian yang kedua, ya harus praktek. Buka rekening efek, isi uang kecil dulu yang tak bilang di awal, jangan pakai margin di awal, jangan pakai utang. Siapkan bahasa saya, ini modal Anda adalah modal uang belajar. Gitu. Uang kecil dulu untuk belajar. Kenapa? Di awal pasti Anda akan adaptasi dengan softwarenya, bagaimana cara jual belinya, bagaimana membaca chartnya. Itu nanti untuk meminimalisir human error. Jangan sampai kayak saya dulu juga keliru buy, keliru sell, itu pasti akan terjadi gitu. Makanya gunakan uang kecil dan jangan pakai margin biar apa? Resiko Anda itu terukur. Nah, step pertama dan kedua udah kan. Nah, itu diasah langsung dikombinasi terus, lakukan terus. Nah, memang kalau untuk dibilang untuk sampai sukses gimana ya nanti Anda akan merasakan dengan kombinasi Anda mencoba trading ini, Anda pelajari terus, Anda akan menemukan sendiri sebuah chemistry-nya atau mungkin sebuah kalau Anda memang jangan pernah menyerah ya apa ya saya menyebutnya kayak never give up, jangan pernah menyerah gitu kan. Jadi tetap Anda harus coba terus untuk trading. Bahkan saya menyebutnya dulu kalau Anda dulu waktu belajar naik sepeda, Anda jatuh, waduh kalau jatuh ini kaki saya sakit, Anda coba lagi jatuh lagi sakit lagi, udah aku nggak mau naik sepeda, ya Anda nggak akan pernah bisa naik sepeda gitu kan. Tapi kalau Anda terus bangun terus sampai aku bisa
mendapatkan profit sampai menemukan style yang cocok, ya ini Anda akan berhasil. Itu yang saya lakukan. Saya sudah juga cukup merasakan kayak dulu cerita 8 tahun, mungkin 7 sampai 8 tahunan, saya tuh bisa dibilang dari market habis, artinya nggak terlalu mendapatkan apa-apa. Tetapi bukan berarti saya ini jadi tolok ukur Anda ya, ini saya termasuk orang yang buruk. Ada orang yang mungkin cuma 2 tahun, 3 tahun, dia bisa langsung udah profit. Dia langsung bisa, apalagi saat ini mudah sekali. Ada edukasinya enggak seperti saya dulu. Dulu belum ada mobile trading, belum ada internet tuh enggak kayak sekarang. Saya masih susah dulu sampai ke warnet juga pernah gitu kan kalau trading gitu. Jadi yang paling penting kombinasi teori dan praktik Anda coba dulu itu untuk memaksimalkan Anda sebagai seorang trader pemula, tapi nanti pasti akan kedepannya kalau udah jangan menyerah akan menemukan style. Nah, nanti kalau Anda ada rezeki lebih, bisa tuh kalau Anda sudah agak paham di top up dana. Top up dana itu untuk meningkatkan biar lebih kerasa, kalau profit ya lebih kerasa, tentunya ingat kalau minus juga lebih kerasa, jadi Anda akan lebih berhati-hati. Karena banyak ada orang yang pasti berpikiran gini, aku tuh kalau trading pakai virtual kok mah untung ya, tetapi kalau trading pakai uang sendiri sering rugi. Karena apa? Anda kalau trading pakai virtual, Anda nggak punya beban apa-apa, beli aja. Nanti kalau turun ya biarkan turun, naik ya biarkan naik, dan kenyataannya naik gitu kan. Tapi kalau Anda pakai uang benar, pasti was-was deg-degan gimana nih ya, macam-macam gitu kan. Itu harus Anda kontrol juga. Sama dengan nyoba beli 1 lot kok malah naik kenceng gitu kan. Tapi kalau belinya gede kok jadi enggak gitu kan. Itu juga pasti nanti fase-fase kayak gitu ada. Gitu. Tadi pertanyaan yang kedua tadi apa ya Mas ya? Saya agak lupa. Mengatur money manajemennya Pak. Jadi supaya kita itu kalau rugi itu tetap bisa terminimalisir gitu Pak. Nggak Oke, rugi-rugi ya banget kalau gitu. kalau money management saya yang jelas itu gini Mas, saya selalu tadi bilang kenapa kalau saya sebagai seorang trader dalam metode saya apapun, bagi saya pribadi, saya misalnya punya saham yang memang akan saya tunggu untuk swing, artinya untuk beberapa jangka menengah, saya selalu terapkan cut loss. Itu untuk perlindungan aset saya, tadi udah saya jabarkan bagaimana kalau kita nggak cut loss ada cerita-cerita sampai turun ke bawah. Kemudian yang kedua, ketika profit itu amankan. Nah, ini saya juga pernah dapat pertanyaan dari teman-teman yang DM saya. Jadi gini, ketika kita pas profit, kenapa saya bilang amankan? Itu justru melindungi Anda, karena musuh yang paling berat itu adalah diri sendiri. Beneran. Anda beli saham, ya kan? Kemudian profit lagi. Anda semakin akan menggebu kan untuk beli kan. Nah, disinilah kadang muncul namanya greedy. Ketika tidak sesuai harapan, itu profit Anda itu bisa kesapu semuanya nanti. Dan Anda nggak dapat apa-apa dan Anda baru menyesal. Maka dari itu untuk mengantisipasi seperti itu, biasanya saya amankan profit. Saya withdraw gitu kan. Jadi benar-benar aku tuh nanti lama-kelamaan hanya memakai modal yang itu tadi untuk cuman profitnya aja. Kita akan lebih tenang. Seperti itu. Baik Pak, jadi kalau bisa sambil belajar dan langsung sambil praktek juga ya Pak. Benar sekali. Karena di saham ini kalau Anda cuman praktek tok trading jual beli, menurutku agak sedikit berbahaya karena nanti di tengah jalan Anda akan banyak bertanya, ini gimana red issue, ini gimana, apalagi sekarang ini banyak saham-saham yang red issue, AGR, SBBHI, banyak sekali, intinya kemarin juga itu energi. Nah, itu Anda akan bingung nanti, apalagi Anda pas nyimpen sahamnya, ini gimana, bingung. Tetapi kalau Anda belajar teori terus, nggak pernah praktek, ya Anda nggak akan pernah bisa. Langsung tak jamin, Anda nggak akan pernah bisa kalau Anda cuma tahu teori saham, tapi Anda nggak pernah trading saham, nggak akan pernah bisa. Gitu. Jadi memang kombinasi yang paling penting. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin satu lagi Pak, karena kami ini kan pemula ya Pak, jadi para pemula itu biasanya dikasih seperti rekomendasi untuk membeli saham yang bisa kita gunakan produknya atau perusahaannya dalam sehari-hari. Nah, tapi kalau melihat kondisi sekarang ini kan di mana saham blue chip itu justru geraknya nggak kemana-mana gitu loh Pak, dan justru malah turun terus, kayak BCA, BRI, INDF, ICBP itu malah turun terus, sedangkan saham gorengan itu bisa naik ribuan %. Jadi apakah kami sebagai pemula itu tetap harus membeli saham blue chip atau harus beralih strategi dan mulai mendalami saham third-liner supaya tetap bisa bertahan dan survive di market itu Pak? Oke. Pertanyaannya cukup menarik ini ya. Jadi gini, kalau saya pribadi saham itu sebenarnya ada musimnya.
Saya udah 13 tahun ini seakan-akan ada masanya saham-saham itu tuh manggung di saat tertentu. Kita 2007, 2008, siapa yang nggak punya saham Bakri? Pasti semua trader di sana pasti punya. Itu sampai dapat julukan saham sejuta umat, gitu kan. 2000-an 2013 awal itu saham-saham properti gila naiknya. Alam Sutra, Bumi Serpong, Sumarekon, Ciputra itu saham-sahamnya kenceng banget, terus turun lagi. Kemudian saham-saham pernah saham-saham sektor kual kalau nggak salah ya. Kual itu juga sempat manggung juga. Jadi bagi saya saham itu ada musimnya. Saat ini juga kita lagi hot sahamnya grup Haritano juga cukup kenceng MNC ya. Diikuti juga mungkin saham-sahamnya grup Lipo, MLPL, MPPA juga udah naik signifikan. Nah, mungkin suatu ketika akan ada saatnya lagi nih, misalnya grupnya Sinarmas atau mungkin grupnya Bakri akan hot lagi. Jadi bagi saya itu kalau kita itu memang pengen di saham, saran saya harus pinter beradaptasi. Intinya gitu, kita itu akan ke depannya akan berubah-ubah, kita nggak ada yang tahu. Tapi kita harus pinter beradaptasi. Mana itu yang menurut saya bisa menghasilkan, ambil peluang itu, dan yang misalnya tidak sesuai harapan, saya cuma melakukan cut loss. Itu yang saya lakukan. Nah, kaitannya dengan pilihan saham nih. Saham blue chip itu ataupun LQ45, saya kasih contoh ya, bukan jaminan itu bagus selamanya. Itu diupdate per periode, ada periodenya kalau nggak salah 6 bulan, itu akan diupdate. Karena saham-saham itu tuh mungkin saham-saham yang masuk kriteria volume, frekuensi, value, itu kan akan masuk dalam LQ45. Saya akan kasih contoh yang buruk juga, contohnya saham Bumi. Bumi itu dulu alumni LQ45, harganya 8 ribuan, ya kan? Tapi siapa kok bisa sampai 60 perak? Ya kan? Bahkan Bumi itu market kapitalisasi terbesar nomor 1 di bursa. Dia pernah menyandang gelar itu. Tapi sekarang kayak apa? Dia di bawah. Kemudian yang kedua, Trump, Rada Maritim. Itu sempat harga 2 ribuan. Dia juga alumni LQ45 di tahun 2013. Sekarang 50 perak, suspend lagi. Kena kasus itu, Heru Hidayat. Ya, sama Bencok itu. Nah, di sini saya buktikan bahwa ada risiko yang mengintai kalau kita cuma berpatokan pada LQ45 saja, enggak. Saya pribadi saya enggak. Kita bercermin kayak saham-saham Unilever, saham-saham HMSP, apa itu sebenarnya turun semua gitu kan. Tetapi biasanya nih saya di balik penurunan itu saya akan ada peluang untuk menunggu di mana akan ada potensial naiknya. Itu saya tunggu. Dan saat ini pun dalam money management saya selalu terapkan saya pasti punya cash. Saya punya cash dalam rekening saham, ibarat saya anggap ini adalah bom saya, akan saya keluarkan ketika market itu mungkin bahasanya terdiskon banyak, saya akan masuk bertahap. Jadi nggak akan setiap hari saya masukkan, enggak. Saya memang punya rekening, saya sebenarnya pakai 5 sekuritas. Jadi bukan cuma pakai Mire. Ya, saya pakai 5 sekuritas, ada memang yang sudah saya tata, ini memang Mire ini untuk scalpingan. Karena saya terlalu 13 tahun udah pakai Mire, saya sudah terlalu familiar dengan softwarenya, saya pakai buat scalpingan gitu kan. Saya pernah sering bilang dalam live saya pakai buat scalping, saya profit, saya amankan, saya pindah. Saya tata di belakang. Nah, ini bom-bom ini saya siapkan posisi cash. Saya menyebutnya cash is the king. Ketika terjadi crash ataupun krisis atau mungkin di awal tahun 2020 market kemarin rontok, cash akan berguna sekali. Kamu bisa dapetin harga saham-saham yang bagus interdiskon murah. Disitulah saat saya masuk. Bahkan saya menyebutnya, saya termasuk salah satu orang yang selamat dari badai hantaman kemarin waktu terjadi COVID itu, IHSG rontok sampai disuspend gitu. Saya termasuk orang selamat, bahkan profit saya paling banyak saya dapat ketika itu. Kenapa? Saham-saham bagus terdiskon banyak, saatnya bom saya keluar. Gitu kan. Saya masuk di situ. Justru malah dari situ saya peluangnya banyak sekali. Nah, makanya saya cuma bilang, kelebihan Anda disiplin cut loss dan mungkin metode saya scalping, kelebihannya yang paling menonjol apa? Anda akan selamat di market. Kenapa? Karena saya tahu ketika tidak sesuai harapan saya langsung banting kiri out, ternyata kok terlalu cepat turunnya udah mendekati ARB, saya udah nggak toleran, saya banting minus 7% enggak masalah, yang penting saya keluar saat itu daripada ARB berjilid-jilid malah lebih parah lagi. Nah, dari situ, tetapi 2020 lalu, kalau Anda seorang swing ataupun investor yang cuma diem,
tak jamin Anda pasti kena penurunan waktu itu. Gitu. Jadi kuncinya bagi saya adalah disiplin, kemudian kalau bisa siapin cash untuk jaga-jaga, jangan semuanya dimasukin dalam saham. Kemudian yang paling penting Anda harus pinter beradaptasi di kondisi market, karena kedepannya itu kita nggak tahu dan berubah-ubah, market selalu berubah-ubah. Bahkan ada yang saat ini yang hot-hotnya mungkin orang menyebutnya, wah itu broker MG, wah dia kalau ngambil banyak habis itu dia dibuang lagi cepet banget gitu kan. Ada MG. Loh, ntar dulu 3 tahun 4 tahun lalu siapa yang nggak kenal broker XA? Itu waktu main sahamnya Beni Cokro, wah semua XA gila-gilaan juga. Bisa di step hanya 1 menit 2 menit saham itu biasa jadi arah. Gila lagi waktu itu kalau dipikir. Mungkin di sini ada sebagian yang belum trading di masa waktu itu, tapi waktu itu pasti orang terkenal dengan namanya broker NH Korindo XA, itu kayak fenomenal banget. Sekarang mungkin fenomenal MG, mungkin suatu ketika bisa jadi YU atau apa gitu terkenal, iya, karena mungkin dia akan dengan cara-cara yang unik gitu. Jadi kita intinya harus pintar beradaptasi dengan market. Makanya kuncinya keberhasilan itu ya sering mencoba trading, ikutin terus market, nanti Anda akan dapat wawasan tersendiri, dapat ilmunya gitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya, insightful sekali. Terima kasih. Monggo Mas Novel kalau mau lanjut. Baik, terima kasih Mas Ian pertanyaannya. Mungkin biar Pak Bukti istirahat sejenak, saya ingin menyampaikan sekali lagi kalau bagi teman-teman dan para alumni yang belum absen, kami persilahkan untuk mengisi link yang ada di kolom chat. Nanti juga misalnya ada kritik saran bagi kami untuk lebih baik lagi, bisa disampaikan di situ. Terima kasih. Mohon izin Pak Bukti, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Imam nih. Mas Imam Nur tadi untuk pertanyaan tentang broker mungkin bisa disampaikan, Mas? Oh iya, sebelumnya terima kasih Pak Bekti udah mau ngisi acara KSP malam ini. Sebenarnya saya bukan orang yang sering trading di pasar saham, cuman saya sering ikutin isu-isu yang lagi berkembang beberapa hari ke belakang ini atau bulan. Itu katanya ada kayak broker summary-nya bakal ditutup. Nggak tahu mulai akhir Juni ini atau mungkin bulan Juli nanti. Nah itu kira-kira gimana sih pandangannya dari Pak Bekti? Itu tuh nguntungin pihak mana dan gimana pandangan Pak Bekti buat orang-orang scalper yang modalnya dikit? Apakah itu sebuah keuntungan advantage atau malah kayak disadvantage buat jadi scalper di kondisi kayak gitu? Terima kasih Pak. Oke. Saya akan sedikit sebelum ke situ, saya akan sedikit cerita pengalaman 13 tahun saya di pasar modal. Bursa Efek itu selalu punya inovasi. Sebenarnya pasar modal kita itu agak sedikit tertinggal dengan luar, tapi menuju ke sini kita menuju ada perbaikan. Perubahan-perubahannya adalah dulu itu market buka setengah 10. Market Indonesia terlalu pendek, akhirnya diajuin lagi jadi jam 9 udah bisa mulai. Kemudian muncullah namanya pre-opening dan pre-closing. Dulu enggak, dulu begitu jam 9 langsung buka. Sekarang ada pre-opening 5 menit sebelum perdagangan, saham-saham yang bisa di pre-opening itu akan transaksi masih bisa. Kemudian perubahan fraksi. Dulu itu kalau harga 200 itu langsung 200, 205, 210, 215 gitu. Jadi satu tik itu udah 2,5%, gede banget. Makanya dulu langsung dirubah jadi 200, 202, 204, 206. Itu juga terjadi tahun 2013. Kemudian peraturan margin. Dulu margin itu bisa nginepin 1 tahun asal kamu bayar bunga, tapi sekarang enggak. 3 hari kamu enggak dijual akan di for sale. Itu untuk perlindungan. Sebenarnya maksud bursa itu baik untuk memberikan perlindungan ke investor. Karena dulu yang pakai margin gede terus diinepin 1 tahun, tiba-tiba market rontok, uangnya cepat langsung habis. Kemudian juga kemudian jumlah lot. Dulu itu satu lotnya 500 lembar, tetapi kayaknya untuk Indonesia nanti enggak, ibaratnya biar merakyat gitu, akhirnya satu lotnya jadi 100 lembar. Nah, kemudian yang terakhir kemarin, di awal tahun 2020 kita kena COVID, bukan kita kena COVID, tapi Indonesia ada yang kena COVID, kemudian direspon IHSG rontok. Nah, disitulah sebenarnya maksud bursa itu baik, biar sahamnya itu enggak turun ARB 25%, 35% gitu, dia memberikan batasan ARB 10%.
10% masih turun, alhasil dibuat 7%. Maksud bursa itu baik untuk memberikan perlindungan ke investor, biar itu kalau turun nggak langsung cepat. Tetapi kenyataannya apa? Kadang justru malah dipakai untuk oknum tertentu. Kalau kena ARB, esoknya langsung diganjel ARB berjilid-jilid, Anda nggak bisa keluar kalau kejebak di situ, ya kan? Jadi ada memang kebijakan niatnya bursa itu baik, tetapi ada orang yang justru memanfaatkan momentum kayak gitu. Nah, bagaimana nih dengan besok, jawab pertanyaan tadi dengan kode broker ditutup. Kalau kita bercermin bursa luar, mereka itu Amerika itu juga sudah nggak pakai kode broker, Korea juga nggak. Indonesia yang masih pakai gitu kan. Maksudnya bursa itu baik gitu kan. Dia ditutup biar apa? Biar orang tertentu itu nggak punya kepentingan tertentu, dia jadi tahu. Oh, ini YP masih ambil banyak nih dan dia belum keluar, ada indikasi dia masih akumulasi, kelihatan banget gitu kan. Nah, bursa maksudnya baik biar ditutup dulu. Nah, jangan salah kaprah, ditutup ini hanya selama perdagangan. Nanti kita bisa lihat kok kalau udah market itu tutup gitu. Setahu saya seperti itu. Jadi bukan berarti ditutup selamanya itu enggak. Anda tetap nanti masih bisa, tetapi selama perdagangan ibaratnya ditutup biar perdagangannya itu fair. Ibaratnya kalau kita sekarang ini trading saham kan kita nggak akan tahu orang itu siapa. Kita cuma tahu dari kode sekuritasnya kan. Oh, itu Mandiri, oh itu Mirai, oh itu Trimegah, oh itu Dana Reksa, iya kan? Tapi mungkin saat ini ada kayak misalnya MG, Semesta Indovest, dia menonjol banget. Oh itu MG, kalau MG itu siapa orangnya juga nggak tahu. Nah, besok itu bursa itu pengennya ditutup semua biar orang tuh nggak usah tahu sekalian, gitu kan. Nah, biasanya orang yang kena dampak seperti ini orang-orang kayak saya, scalper, itu karena dia kadang menganalisa dari sisi siapa nih broker yang ambil, broker summary-nya, kemudian ada nggak nih arus asing masuk apa enggak, itu besok asing juga ditutup, asing domestik juga ditutup. Nah berarti kok asing masih akumulasi banyak, kemungkinan masih direspon oke atau apa jadi pertimbangan buat jual beli. Nah, kalau saya menyikapi seperti itu tentunya kalau untuk saat ini saya ngaruh nggak kalau strategi saya? Saya bilang ngaruh karena saya tiap hari kadang sering lihat broker summary dan apa ya ibaratnya dari analisa mungkin foreign. Tetapi kalau kita bercermin dari kebijakan bursa, yang pertama saya cuma bilang gini, kalau peraturan ini ditetapkan rencana kemarin kan Juli tapi kayaknya diundur Agustus ya. Nah, itu gimana tanggapan Bekti? Ya saya kayak mau nggak mau harus setuju. Gimana nggak setuju? Ya, peraturan sudah dibuat, nanti juga ujung-ujungnya juga diterapkan. Saya juga bilang protes nggak jadi gitu, nggak bisa, jangan atau apa gitu, nggak akan ngaruh apa-apa, tetap akan ditutup gitu kan. Jadi mau nggak mau kita yang harus beradaptasi. Gitu. Jadi strategi saya seperti itu, besok seperti apa? Saya lebih cenderung akan posisi cash dulu, saya akan wait and see dulu. Saya akan melihat gimana respon market selayaknya dulu. Waktu dirubah lotnya 500 jadi 100 itu juga saya adaptasi itu. Wah, ini juga ngitungnya juga adaptasi juga. Fraksi harga itu juga dirubah juga iya. Dari yang 5 misalnya 200 ke 205 itu kemudian di 202, 204, 206 itu saya juga adaptasi, semuanya adaptasi. Mungkin nih ke depannya lagi bursa itu akan ada kayak perubahan-perubahan apalagi pasti ada. Bursa itu kayak dari dulu sampai sekarang tuh pasti ada perubahan-perubahan kebijakan. Kita yang harus adaptasi. Termasuk dulu T+3 bisa jadi T+2 itu juga kemajuan gitu. Sebenarnya maksud bursa itu baik gitu kan, tapi pasti ada pihak-pihak tertentu yang pro dan kontra itu semuanya pasti ada. Jadi saya menyikapinya ya mau nggak mau ini memang keputusan bursa ya kita yang harus beradaptasi gitu kan. Mau nggak mau diterapkan ya kita harus mau kan. Udah dibuat. Yang paling penting kita adaptasi, saya wait and see dulu gitu. Dan kalau kita itu memang sudah punya trading plan, artinya saya beli tidak sesuai harapan saya akan saya cut loss untuk melindungi aset, ya udah cut loss, nggak akan ngaruh apa-apa. Apalagi seorang swing nggak akan ngaruh kode broker itu karena dia membacanya dari chart gitu. Apalagi seorang value investor nggak butuh lagi dia beli diem, nggak akan ngaruh kode broker, dia juga nggak ngamatin running trade gitu kan. Jadi memang orang-orang yang day trader ini yang mungkin nanti akan terkena dampaknya gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih banyak jawabannya. Baik, terima kasih Mas Imam untuk pertanyaannya. Pak Bekti, ini masih ada sedikit pertanyaan lagi. Ini Pak, apabila sesuai yang Bapak tadi sampaikan, kita harus beradaptasi dengan market. Apabila suatu saat, dan setahu saya biasanya di akhir tahun, itu kan yang manggung atau yang ramai diperbicarakan, ramai diperdagangkan biasanya saham-saham blue chip. Apakah Bapak sebagai scalper
Mungkin untuk scalping di saham-saham blue chip, di mana bisa dibilang apabila dibandingkan dengan saham gorengan, dia memiliki harga yang cukup mahal, dan tentunya fee transaksinya akan lebih besar, dan juga di saham-saham blue chip banyak terisi retail dibandingkan asing. Tidak seperti saham gorengan yang harganya mudah untuk dinaik turunkan oleh para market maker. Itu pendapat Bapak bagaimana, Pak? Sebenarnya saya masih agak bingung dengan sedikit pertanyaannya nih tadi. Tapi kalau tanggapan saya gini, memang di akhir tahun itu cenderung saham-saham LQ45 itu rata-rata ya itu manggung. Iya, rata-rata karena ada istilah window dressing walaupun itu bukan jaminan, itu cuma sebutan istilah. Kenapa? Karena rata-rata perusahaan ingin mempercantik laporan keuangannya. Jadi mereka mengangkat itu biar tutup tahun itu laporannya lebih bagus gitu. Rata-rata iya. Nah, kalau ditanya saya pribadi, semua saham itu bagi saya bagus. Tinggal bagaimana cara transaksi kita aja. Mau kita itu pilih Warren, saham gorengan, saham blue chip, mana itu yang pas manggung saat itu, ada prospek, direspon pasar, ada momentumnya, saya sikat. Saya gitu, semua saya makan. Iya, tetapi kalau memang di rata-rata, profit saya itu memang kebanyakan di saham-saham gorengan. Ya, kalau di saham LQ45 memang minim dan memang momentumnya ada dan itu mungkin bisa dibilang mungkin tiap bulan juga nggak mesti saya selalu dapat saham-saham blue chip dapat profitnya jarang sekali, ada pas momentum aja. Tetapi kalau saham gorengan hampir bisa dibilang keseharian saya di situ. Gitu sih, Mas. Menangkap pertanyaan saya seperti itu tadi, tapi mungkin kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Heeh. Kurang lebih sudah terjawab Pak pertanyaannya. Terima kasih. Lalu ini Pak, kan ada juga sebagian fast trader itu ada juga yang menerapkan prinsip beli sore jual pagi. Karena biasanya saat opening itu terjadi kenaikan harga yang signifikan. Nah, itu apakah Bapak juga bermain di situ dan menurut Bapak bagaimana hal tersebut? Oke. Ini kan sebenarnya lebih ke strategi masing-masing ya. Memang ada beberapa orang yang beli sore jual pagi ya. Saya kadang masuk baliknya. Beli pagi jual sore gitu kan. Saya sangat jarang sekali menginapkan saham, artinya dibeli sore langsung jual paginya itu jarang. Bukan berarti enggak ya. Saya kadang juga melakukan karena mungkin saya melihat mungkin besoknya masih naik, apalagi kalau saham itu masih arah, biasanya saya akan simpan untuk esok harinya. Namun temporernya sangat jarang sekali. Saya biasanya bersih di sore hari biasanya. Karena saya punya semacam kayak prinsip bahwa saya perlakukan kayak hukum dagang di pasar. Saya pagi berangkat ke pasar, saya dagang di situ, kalau untung saya pulang, udah. Kelebihannya apa? Saya akan lebih tenang. Malam hari bisa tidur nyenyak. Kita nggak mikirin gejolak saham. Karena saya pernah waktu itu iya kalau Anda mungkin dulu aku juga ngalamin. Ketika Anda aset Anda masih misalnya kita masih kecil nih, rent mungkin 5 juta, 10 juta, 20 juta Anda nginapkan enggak masalah. Tapi kalau Anda udah masuk mungkin levelnya MM-an gitu Anda masukkan, apalagi mungkin ada orang yang sudah pakai margin, tiba-tiba tengah malam Anda lihat mungkin market-market luar, komoditinya turun banyak, indeks Dow Jones turun, anda akan nggak bisa tidur habis itu. Saya pernah waktu itu tengah malam habis ke kamar mandi, ya kan, lihat kayak gitu rontok, aduh, ini Dow Jones minus 3%. Market Indonesia besok kayak apa? Saya udah punya saham, pakai margin lagi, masuknya gede lagi gitu kan. Anda habis itu mungkin nggak bisa tidur mikirin saham Anda gitu. Nah, saya terapkan makanya daripada seperti itu, saya lebih baik tenang. Kita ini kan melakukan trading di saham atau mungkin kita cari saham ini kan nggak cuma 1 hari 2 hari. Kita akan lakukan ini dalam temporer yang lama, dari tahun ke tahun sampai nggak tahu kita nanti selama saya bisa menghasilkan, cari uang di market ya akan saya cari. Tetapi kalau kita nggak terapkan trading plan yang benar, kita malah justru merusak diri kita. Kita juga harus ingat jaga kesehatan. Kesehatan itu juga penting. Kemudian yang namanya stres, tingkat kesetresan itu harus kita kontrol. Jangan sampai saham ini mas justru membuat Anda jadi stres. Anda harus juga posisikan bahwa Anda itu kayak enjoy aja. Anda kayak nggak ada beban. Saya sama sekali nggak ada beban. Kenapa? Karena biasanya saya sering sore itu saya kosongkan kalau nggak yakin mendingan besok aja daripada saya belikan sore hari, ketidakpastian terjadi di esok hari, ya kan? Gitu mendingan kalau saya enggak, tetapi ini lebih ke masing-masing. Artinya Anda kalau mau ikutin saya silahkan, kalau enggak apa-apa. Kalau memang Anda yakin beli sore jual pagi ya enggak masalah. Tetapi saya cuma ungkapkan pengalaman saya seperti itu hingga saya akhirnya kalau enggak benar-benar yakin banget, saya biasanya enggak, saya lebih cenderung sore itu sudah
lepas semua, artinya posisi cash gitu biar lebih tenang dan nyaman. Karena saya ingin melakukan trading saham ini dalam berkesinambungan waktu dari tahun ke tahun, sehingga saya harus bikin enjoy, karena kesehatan juga nomor satu. Jangan lupa ini semua pada berpikir tentang trading, kalau Anda lupa kesehatan Anda ibaratnya stres, itu mah justru ini sebenarnya merusak diri Anda, karena kesehatan itu juga penting. Percuma punya uang banyak, tapi kalau Anda nggak sehat juga percuma gitu. Baik, terima kasih Pak. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini Pak, dari Bapak sendiri, mungkin ada pesan, saran, atau masukan untuk kita nih dari teman-teman KSPM agar bisa menjadi lebih baik, dan mungkin Bapak ada wejangan juga bagi kami, para trader pemula yang modalnya masih dikit dan pengalamannya masih dikit, gimana sih agar bisa mengikuti jejak sukses Bapak? Terima kasih Pak. Gimana ya? Kalau pesan saya, sebelum ke pesan saya cuman ngasih masukan aja. Jadi saya sedikit cerita, saya itu termasuk orang yang mungkin satu-satunya orang yang kenal teman-teman KSPM dari generasi ke generasi. Karena waktu itu duka saya sebagai seorang full time trader, saya nggak punya teman. Ya kan, saya trading, saya punya waktu, tetapi kalau siang hari saya di rumah, itu saya cari teman juga susah. Mereka pada kerja. Alhasil waktu itu sejak tahun 2014, 15, 16, 17, 18 itu saya sering ke Galeri Pojok Bursa FEUII. Saya di sini makanya saya mengenal teman-teman KSPM dari generasi ke generasi. Nah, dari situ saya cuman ambil hikmahnya aja sih, kalau saya memang melihatnya banyak peningkatan-peningkatan yang saya amatin dari generasi ke generasi, semakin ke sini semakin bagus. Ya ini aja, biasanya saya sering nongkrong di sana dulu sama Mbak Erni, tapi Mbak Erni juga udah resign. Biasa sama si AMB-nya Mbak Ika sama Mas Tony masih di sana. Nah, saya sering nongkrong di sana, tapi karena memang kemarin kita ada pandemi COVID, jadi saya udah nggak pernah ke sana lagi. Tapi mungkin suatu saat kalau memang sudah normal lagi, saya ingin main ke sana lagi, berkenalan dengan teman-teman yang baru. Silahkan kalau nanti mau menanyakan tentang saham boleh. Saya dulu hampir tiap hari nongkrong di sana karena cerita dikit ya tentang itu. Nah, kalau pesan-pesan saya kepada para teman-teman di sini, kan Anda baru awal nih, Anda baru belajar. Pesan saya pokoknya jangan pernah menyerah. Kalau Anda memang sudah yakin dan fokus di suatu bidang, tekunin aja. Pasti nanti suatu saat itu akan berhasil. Yakinlah pada diri Anda. Saya termasuk sedikit cerita, ini mungkin saya tidak bermaksud apa-apa, saya tidak ingin membanding-bandingkan aja gitu. Tapi saya cukup pernah punya cerita gini. Asumsi orang lulus kuliah, ya kan? Saya termasuk orang yang waktu itu merasa diri saya itu gagal. Saya gajinya nggak seberapa, trading juga masih gitu-gitu aja gagal. Padahal saya dengar teman-teman saya itu ada yang dia itu mungkin udah kerja di Pertamina, ada yang di Puang, ada yang di Pajak, saya cuma bayangin kok mereka pada sukses semua, kok saya masih kayak gini, saya gimana gitu kan. Tetapi setelah lambat-lambat laun, saya juga bingung arti kesuksesan itu sebenarnya apa sih? Apa mungkin jabatan, apa mungkin uang, apa mungkin apa gitu kan. Tetapi lambat-lambat laun, justru saya itu bisa menemukan, saya pikir, pikiran saya pribadi gini, ketika saat ini saya sudah mendapatkan profit sekian, saya bagi rata-rata dengan, misalnya lulus kuliah 10 tahun yang lalu, saya bagi rata-rata aset saya dengan 10 tahun yang lalu, nggak kalah sama teman-teman saya yang waktu itu. Tetapi jawaban saya itu memang di akhir, gitu kan. Saya umur 22, 23, 24, 25, 26 itu masih suram. Tapi saya cuma bisa bilang jangan pernah menyerah. Saya tetap tekun, saya tetap yakin. Saya juga pernah terbesit dalam diri saya itu sempat pingin menyerah di saham, tapi saya cuma berpikir aja, kalau saya nyerah di saham terus saya mau kerja apa? Jadi ada mungkin kekuatan the power of kepepet ya. Jadi saya memang harus tetap fokus di sini, saya fokus dan hingga membuahkan hasil. Nah, ini yang paling penting saya tekankan kepada teman-teman di awal semua, jangan pernah menyerah di bidang apapun. Aku nggak maksa kalian harus di saham, kalau emang Anda mungkin punya usaha atau kerja apa, pokoknya jangan pernah menyerah, tekunin aja. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, kalau kaitannya dengan KSPM dan kaitannya dengan pasar modal, seperti yang tak bilang tadi, teori, praktek selalu beriringan, saling melengkapi. Baca buku yang
terkait semua dengan saham, fundamental, teknikal semua pelajari dulu, baru nanti Anda ada step by step-nya. Anda gunakan uang kecil dulu untuk trading dan seringlah untuk mencoba. Nah, pesan saya terakhir yang paling penting adalah berinvestasilah dan trading saham. Itu pesan saya terakhir. Kenapa? Berinvestasi itu penting, ya. Bercermin justru waktu pengalaman saya masuk kuliah itu kan 2008 ada krisis ya, krisis ekonomi 2008 di mana waktu pertama kali saya masuk saham langsung drop. Itu saham-saham ada murah. Tapi waktu itu inget banget aku pernah beli saham BCA itu cuma 3.000 harganya. Kemudian harga Bank BNI itu cuma 400 perak. Kemudian saham Gudang Garam itu saya pernah beli di harga 4 ribuan. Itu saya pernah beli. Anda lihat 10 tahun dari waktu itu ke sekarang sudah lipat berapa kali? BCA itu sudah lipat 10 kali. Kalau Anda simpan uang Anda di bank, nggak akan mungkin, gitu kan? Jadi saran saya jangan lupa berinvestasi. Investasi itu penting. Kalau memang Anda di saham, harus Anda punya strategi khusus untuk investasi. Siap not bad, trading saham, mau kamu investasi, mau kamu trading itu semuanya bagus. Yang paling penting mana itu yang cocok, mana itu yang nyaman. Saya sudah buktikan bahwa di trading saham cukup bisa kamu buat hidup, cukup kamu bisa buat hidup sampai pensiun tuh juga mungkin gitu. Saya sudah buktiin ya. Sampai kamu pensiun, sampai kamu anak-anakmu tuh cukup bisa. Bisa untuk bahasanya saya tuh kayak melipatkan aset itu bisa sekali. Dan jangan lupa itu tadi pesan saya, berinvestasilah dan tradinglah saham. Itu pesan terakhir saya gitu. Dan semoga suatu saat ini situasi mendukung dan saya bisa main lagi ke galeri FEUI dan bertemu dengan teman-teman yang baru. Tentunya saya belum kenal karena generasi terakhir kalau nggak salah sama ketua KSPM-nya Mas Rian Asegaf kalau nggak salah ya, aku agak lupa sih itu. Aku ke atasnya agak kenal semuanya, termasuk ada Rizky Bule itu, kemudian ada generasinya Rizan dan lain sebagainya itu saya kenal. Tetapi kalau untuk yang baru-baru ini karena memang COVID ya saya belum kenal. Makanya saya juga ingin berkenalan dengan Anda-Anda semua gitu. Oke, itu Baik, Mas. terima kasih banyak Pak Bekti untuk jawaban atas pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua. Berhubung waktu sudah larut malam, kita mungkin akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat. Namun sembari mempersiapkan, tahan intinya saya ingin mengingatkan kepada para hadirin untuk mengisi presensi, karena masukan dari teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Monggo untuk selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dari kami, pengurus KSPM tahun 2000 masa bakti sekarang 2020-2021, kepada Pak Bekti atas tanda terima kasih kami karena ketersediaan Pak Bekti untuk membagikan ilmunya yang berharga bagi kami. Kepada Mas Ian selaku project leader dalam acara martikulasi ini, saya persilahkan. Monggo. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaannya dari Pak Bekti. Kami dari keluarga besar KSPM, terutama pengurus angkatan 2020-2021, dan mewakili Mas Danu juga sebagai Ketua KSPM, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Bekti Suktina karena sudah menyempatkan waktunya untuk sebagai pembicara dalam matrikulasi mindset, strategi, dan trading manajemen untuk trader pemula. Diselenggarakan oleh kelompok studi pasar modal KSPM, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas kepada semua teman-teman panitia KSPM sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih bisa dikasih kesempatan juga untuk sharing-sharing dengan teman-teman KSPM baru. Tentunya ini apa ya? Saya bisa kenal. Saya senang sih kenal dengan berbagai generasi-generasi gitu. Ya, terima kasih sekali atas waktunya juga. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama secara online tentunya.
Kepada para hadirin, saya mohon untuk menyalakan kameranya dan monggo untuk seksi dokumentasi, Mas Hafiz Gilang bisa dibantu untuk mengabadikan. Baiklah, untuk slide pertama, ayo semuanya on cam. Dalam hitungan ketiga ini ya, bilang cuan gitu ya. Cut loss. Cut loss ya, betul Pak. Tuhan. Disiplin cut loss. 1, 2, 3, cut loss. Untuk slide berikutnya, Mas Gilang. Ya, ini slide kedua. Silakan dihitung, Mas Noval. 1, 2, 3, cut loss. Baik. Apakah sudah terdokumentasi dengan baik, Mas Gilang? Sudah Mas Noval. Terima kasih. Baik. Berhubung waktu sudah larut malam, Pak Bekti dan Pak Bekti juga saatnya beristirahat dari Bali ya, lalu menyempatkan waktunya untuk mengisi kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bekti atas ilmu yang sangat bermanfaat dan beberapa insight baru yang hanya kami dapat dari pengalaman Pak Bekti tadi. Mungkin dapat saya simpulkan dari pembicaraan tadi, yaitu kita sebagai trader pemula harus sering belajar dan praktek. Lalu kita juga harus membangun psikologinya untuk disiplin. Baru nanti insya Allah cuan akan mengikuti dengan seiring berjalannya waktu. Baik, saya selaku moderator di sini mohon maaf kepada Pak Bekti dan para hadirin semua apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Selebihnya saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran para hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bekti. Salam Terima kenal kasih ya. banyak, Pak. Ya. Moga makin kaya, Pak. Amin. Oke, saya live dulu ya. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Baik teman-teman, sudah selesai. Terima kasih.